Nah, ini masih asing mungkin di telinga dance lovers nih. Apa itu sports management? Nah, salah satu alasan kenapa gua ngambil sports management dan kenapa di luar, karena yang pertama di Indonesia nggak ada. Jangan sampai misalkan kayak kita nih, kayak misalkan gua suka Atletico, lu suka Barcelona. Jangan kita melebihi orang Barcelona yang di Barcelona. Kalau menurut gua gitu, kita boleh jadi fans sebuah tim di luar negeri, tapi jangan kita melebihi orang yang ada di sana gitu. Nah, pertanyaan gua, gimana Pum rasanya benturan sama Irfan Bahdim, Pum? Selamat datang di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Ya, ini podcast sekarang udah berada di perebutan Liga Champions nih, peringkat 1, 2, 3, 4 di situ karena episode-episode sebelumnya itu keren-keren banget. Dan kali ini nggak kalah keren ya. Ini saya sebagai Menpora selalu mengundang pemuda-pemuda yang kreatif ya, atlet-atlet yang berprestasi. Nah, ini di samping saya selaku Menpora, itu sudah ada sosok yang wah, ini keren banget, dia menghabiskan miliaran-miliaran untuk hobi dari sepak bola. Ya, setelah itu juga dia adalah seorang sportcaster dan kuliah di Spanyol jurusan sport management, membuktikan bahwa olahraga ya bukan cuma mengolah raga tapi juga mengolah pikiran. Biar berpikir ya, biar bagaimana mengadaptasi dengan teknologi dan selalu berinovasi. Beri sambutan yang meriah untuk Putra Maulana Puma. Puma, terima kasih Puma. Terima kasih. Justru gue yang terima kasih datang diundang ke sini nih. Karena gue ini lumayan dekat sama Puma, tapi terakhir ketemu gue saat itu di Pendekar League. Nah, ini di Pendekar League kalau kalian lihat ada video Irfan Bahdim dengan Putra Maulana, ya itu ada sedikit benturan, sampai keluar api itu kelihatan. Keluar api. Nah, pertanyaan gue, gimana Pum rasanya benturan sama Irfan Bahdim, Pum? Nah, mungkin sebelumnya mau disclaimer dulu ya bahwa itu memang sama sekali tidak ada niatan mencederai karena seumur-umur gue main bola dari tingkat bawah sampai kuliah segala macam itu tuh nggak pernah mencederai lawan. Nah, cuman kemarin memang kondisinya mungkin karena kena follow through ya, karena kalau lihat videonya kan memang sebenarnya kena bola dulu, habis itu baru kaki kan. Jadi habis itu sama-sama bentrokan, sama-sama jatuh. Ya udah. Nah, tapi habis itu Irfan Bahdim, gue juga udah minta maaf langsung, bahkan minta maaf sampai 3 kali juga. Jadi pas habis kejadian, setelah pertandingan, bahkan sampai sebelum Irfan pulang. Nah, setelah kejadian itu Irfan lanjut main. Masih bisa main tuh, masih bisa gojek-gojek. Iya, eksplosif lah. Nah, kalau kita kan kakinya kaki bapak kantoran kan. Jadi langsung tewas kita. langsung bubar tuh. Jadi kayak ini NMAX tabrakan sama sepeda. Itu namanya juga kejadiannya kan cepet ya, maksudnya kayak rebutan bola ya, kena bola tapi bisa kena follow through dari kaki itu gitu. Cuman ya afternya sebelum Irfan balik pun juga pas banget, kebetulan gue sengaja bawa jersey dia ketika di Sriracha main di Liga Thailand. Gue bawa itu, ya dia juga kaget, kita juga ngobrol-ngobrol, tanda tangan, habis itu juga ada oke, say sorry segala macam. Dia bilang ya namanya biasa lah main bola kan ada benturan kayak gitu kan gitu. Iya. Itu berarti udah clear ya guys, emang tidak ada niat untuk mencederai. Itu emang benturan di lapangan aja, kejadian sepak bola ya pasti ada kejadian seperti itu, dan udah minta maaf juga. Udah sampai ngasih minta tanda tangan jersey. Udah oke, udah baik-baik aja. Cuma ya namanya publik biasanya nih, saya selaku Menpora suka ngelihat kalau ada kayak pemain profesional benturan sama yang bukan pemain, biasanya yang diserang yang bukan pemain. Gue nggak tahu, gue nggak nonton full pas itu. Lu pas benturan ditolongin, maksudnya sigap nih hospitality-nya nih. Semuanya lebih mengarah kepada Mas Irfan Bahdim. Jadi kita agak didiemin dulu nih kita nih. Bahkan kita juga dari tim, kita kan dari tim pendekar kita. Ya mayoritas pada nanya, ini mana nih medis mana nih, ini tolong nih. Semuanya ternyata pas itu lagi ke Irfan Bahdim semua, lagi bantu Irfan Bahdim semua. Kita nggak ditelantarkan sih, memang kita jadi prioritas kedua lah. Iya, itu juga. Namanya juga ini kan Pendekar League ya. Itu banyak jurus, kalau pendekar kan banyak jurus. Ya kan, itu gua akuin apresiasi Mas Atta itu idenya luar biasa. Betul. Mereka ada Pique datang. Ya, kan memang mengadopsi juga kerjasama dari Kings League-nya Pique ya itu ya. Kalau juga debut di situ kan? Debut dan langsung on goal. Gue
kayak Jonathan Woodgate aja. Debut gemilang. Debut, kalau Woodgate udah mah ada on goal kartu merah ya. Oh iya, gue udah on goal doang tuh, kacau. Nggak doang sih bikin tim kalah itu. Wah itulah ya, Pendekar League mudah-mudahan ada ya musim depannya lagi dan pemainnya bener-bener pendekar. Jadi pesilat, jangan, bola aja. Kalau mungkin lebih seru supaya mungkin bisa adopsi persis kayak di Kings League beneran kali ya. Jadi memang ada entertainmentnya juga gitu. Dan mungkin supaya apa ya? Mungkin pemain-pemainnya juga di briefing dulu nih. Harusnya kita apa yang boleh apa yang enggak sih gitu. Iya, Indonesia ada. Iya, kalau enggak kan ntar banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Iya. Karena kan kalau fan football biasanya tuh ada yang, oke guys, ini kita main seneng-seneng aja ya, hindari benturan-benturan keras. Ya kalau ada benturan ajak salaman. Iya, betul. Ini kan gue yang gue lihat ya, kalau ada benturan, benturin aja lebih keras. Nah, itulah. Ini tadi nyambung tuh, langsung ada ide dari Putra Maulana karena dia sport manajemen. Lu bayangin tadi dia sportcaster lalang buana, lu di Antv. Iya, Antv ya, waktu masih Antv seneng-seneng olahraga. Iya, kan? 2011 2012 itu. 2012. Tuh guys, ya udah ada di TV tuh dia jadi sportcaster. Setelah itu kuliah ke Spanyol, berarti ke Real Madrid. Real Madrid. Ya. Jadi universitasnya memang Universitas Real Madrid gitu. Jadi Real Madrid kerjasama sama universitas terbesar di Spanyol. Nah, mereka kerjasama bikin universitas itu. Nah, ya itu. Setelah itu balik lagi ke Indonesia, banyak buka usaha, banyak ilmu dan wawasan lagi tentang sepak bola. Terus juga kalau ada jersey-jersey guys, biasanya ini penggeraknya nih, jersey-jersey original, jersey-jersey rare, ya jersey-jersey yang susah ditemukan. Ini orangnya nih. Nah, jadi pasti bakal banyak insight banget buat kalian yang suka sama sepak bola, cinta sama sepak bola ya, dan mau bergerak di industri sepak bola atau justru mau kerja di bagian sepak bola. Nah, ini lo harus tonton sampai akhir lah. Nih, kita ke kuliah dulu deh, Pum. Lu kan hukum pertama di Indonesia. Ngambil hukum. Betul ya. Terus ke Spanyol ngambil sport management. Iya. Itu bisa gimana dari hukum ke sport management dulu dah sebelum kita ke lebih detail lagi sport management. Nah itu kan gue kuliah di Spanyol tuh tahun 2017. Jadi memang nanti gue tuh ngambil kuliah hukum pun juga sebenarnya karena keluarga. Jadi memang dari orang tua pokoknya S1 harus hukum. Jadi gue sama kakak gue dua-duanya sama-sama ngambil hukum. Tapi memang gue kuliahnya yang S1-nya hukum gue 5,5 tahun. Lama. Iya. 5,5 tahun kuliah dari 2008, lulus wisudanya 2016. Nah habis itu mulai tuh gue kayak kepengen deh ngambil sekolah lagi nih. Tapi memang pada saat itu mikirnya tuh kepengen yang ada hubungan dengan sepak bola. Karena gue kan dari dulu sebenarnya pengen banget ya, namanya juga zaman dulu ya, cita-cita anak kecil kan pengen jadi main bola nih gitu. Cuma kan tahun 90-an kan orang tua mana ada yang dukung main bola, suruhnya jadi dokter, jadi pengacara segala macam kan. Ya udah 2016 mulai cari-cari sekolah yang sports management segala macam. Sempat nih ada namanya UCSB Wembley. Nah itu di Inggris waktu itu. Gue udah apply ke situ, udah apply ke UCSB Wembley karena mereka punya sport management juga. Udah diterima juga, tapi pas akhirannya dapat informasi dari mereka kalau UCSB Wembley pada tahun itu belum ada kerjasama internasional dengan Indonesia untuk di bidang pendidikan. Jadi nggak bisa tuh. Jadi mereka belum menerima pelajar internasional. Iya. Nah akhirnya dikasih referensi beberapa universitas dan di situ ada sih Universitas Real Madrid itu. Jadi namanya Escuela Universitaria Real Madrid. Ya udah gue coba ke situ apply. Jadi yang gue udah apply di Wembley dikonversi dipindah ke Real Madrid. Dan ternyata dapet. Jadi gue jam berapa tuh ya? Malam-malam tiba-tiba dapat telepon dari Madrid. Gue pas ngeliat kayak Madrid, siapa nih nelfon malam-malam kan? Pas gue angkat ternyata dari sana mau untuk ngasih info kalau ya kapan interview segala macam untuk persiapan masuk ke situ. Berarti lu setelah apply itu dia ada screeningnya kan mereka ada, kan? Betul. Berarti itu nggak dari Spanyol dan dari Madrid doang? Enggak. Itu dari seluruh dunia? Seluruh dunia, betul. Lu pernah ketemu orang mana yang lu sampai nggak nyangka? Gua ketemu setingkat sama orang negara ini gitu? Itu ada semua sih. Jadi kalau kebetulan teman-teman kelas gue nih ada waktu itu ada yang orang Jepang, orang Cina, orang Hong Kong, ada orang Italia, orang Kroasia, Venezuela, Kanada, Amerika. Terus Itali, orang Spanyol ya pasti ada orang Spanyol. Terus apa lagi? Ya itu sih. Afrikanya ada Afrikanya? Afrika yang di kelas gua nggak ada, tapi yang di kelas karena waktu itu kuliahnya tuh jadi ada 2 kelas nih, kelas dibagi 4 kelas.
kelas Inggris senior, Inggris junior, sama kelas Spanyol junior, Spanyol senior. Nah, gue masuknya yang di Inggris senior. Oh. Gitu. Lah bedanya apa maksudnya? Bahasanya? Bahasanya. Jadi bahasa sehari-hari yang dipakai sama bahasa kuliahnya itu kalau gue ngambil yang Inggris. Karena kalau misalkan gue mau ngambil yang Spanyol, gue harus di situ tuh 6 bulan sebelum kuliahnya mulai, gue harus kesana dulu untuk belajar bahasa. Cuman kan waktu itu gue persiapan juga mepet kan. Terus baru nikah juga, jadi kayak wah repot ya, udah deh ngambil yang Inggris deh. Gitu. Wah ini seru banget guys ya. Lu bayangin Puma nih satu kelas sama orang Venezuela, sama orang mana tadi Jepang, Cina, ya. Kita kan Citayam, orang Cilebut yang merantau ke Jakarta, ya kan. Orang Serengseng sawah gitu. Nih pasti makanya banyak insight nih. Nah, terus lu masuk ke sports management. Yeah. Nah, ini masih asing mungkin di telinga dance lovers nih. Apa itu sports management? Nah, salah satu alasan kenapa gua ngambil sports management dan kenapa di luar, karena yang pertama di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada sports management pada tahun itu ya, 2016-2017 tuh belum ada tuh. Jadi di Asia pun juga nyari universitas yang ngajar ilmu sports management tuh juga mungkin cuma di Australia yang ada kali ya. Sedangkan di Thailand pun nggak ada? Nggak ada. Ya kan juga ngapain di Thailand kan, maksudnya karena kan kalau kita sports kan kiblatnya kan Eropa, kiblatnya nih pengennya yang barat-barat kan, atau nggak di Amerika gitu kan. Nah, tuh sempet tuh di Amerika, sempat kepikiran ke Amerika, cuman Amerika kan jauh ya Pak ya. Mendingan kita cari yang Eropa yang memang Eropa nih. Terus pas ngeliat Spanyol, wah juara Eropa udah, juara dunia udah, Champions League di situ juga banyak kan, Madrid, Barcelona segala kan. Terus ya udah, jadi ya ngambil sport management. Jadi memang yang dipelajarin tuh gimana kita memanage, gimana kita bisa untuk memajukan olahraga tapi dari berbagai sisi gitu. Karena kan kalau sekarang kan mungkin di Indonesia ya orang cuman langsung aja terjun nyemplung ngelakuin olahraga gitu kan. Tapi mungkin di organisasinya secara struktur, secara daily-nya segala macam mungkin mereka belum tahu harusnya seperti apa sih nih. Nah, sedangkan kalau di sana diajarin tuh semuanya tuh dari hulu ke hilirnya, dari A sampai Z semua dijejel semua tuh gitu. Pokoknya dari pasca sampai pranya tuh kita tahu mesti ngapain betul, aja. Benar, misalnya kayak mau bikin event atau mau punya klub bola nih atau punya klub basket. Nah, ini gimana sih nih yang bener nih, caranya seperti apa sih? Nah, itu tuh dikupas semua di situ. Berarti kalau ada misalkan di sini investor-investor yang nonton pengen bikin klub bola, dia ngobrol sama lu pas dong. Maksudnya lu paham nih seluk-beluknya. Ya paham. Sampai akhirnya pas tahun 2000 berapa tuh ya kemarin, 2023 atau 2022, akhirnya gue sempat bantuin Kemenpora. Nah, gue jadi salah satu narasumber dan juga jadi salah satu yang memberikan insight untuk dari Kemenpora bikin program namanya SMASH, Sports Management School. Nah, program ini akhirnya dibuat berdasarkan experience gue, dan ada waktu itu juga salah satu narasumber juga yang dari dia ngambil sports management tapi di Amerika. Jadi gue yang dari Eropa, dia yang dari Amerika, kita ketemu bareng, kita diskusi FGD segala macam sama orang-orang Kemenpora, bikin rumusannya segala macam. Nah, akhirnya jalan tuh si program itu, SMASH namanya, Sports Management School gitu. Nah, ini gue penasaran, mas gue sports management itu gimana tuh kriterianya? Apakah secara mayoritas atau prioritasnya tuh bola doang karena bola gede, apa seluruh sport sebenarnya? Kalau yang gue ambil mungkin 75% sampai 80% tuh bola, karena kan gue di Real Madrid kan. Sedangkan sisanya tuh ya semua olahraga, kayak olahraga basket, lari, atletik, badminton, tenis, anggar pun kita pelajarin. Terus Ironman, terus triathlon, terus golf, terus apalagi berenang, semuanya kita pelajarin semua. Semuanya kita pelajarin. F1 juga, otomotif, semua motor segala macam kita pelajarin semua. Keren banget, gila. Keren banget. Terus dosen-dosennya siapa aja tuh dosen itu? Nah, ini dosen gue juga nih guys, ini sih takjub juga sih. Karena kan di Madrid kan, Spanyol kan. Ini penasaran gue dosennya siapa aja. Jadi kita juga suka ada dosen gestar yang dia datang untuk ngasih kelas kayak sekali 2 kali dalam 6 bulan gitu. Terus ada kayak Roberto Carlos ada waktu itu. Dosen. Ya, terus Santiago Solari ada. Santiago Solari, Roberto Carlos, Boban, Zvonimir Boban, ya ada. Terus ada siapa lagi ya? Banyak sih, Alvaro Arbeloa juga. Alvaro Arbeloa, Raul Gonzalez, ya. Terus juga ada salah satu dosennya tuh dia lawyernya Neymar.
Akhirnya Neymar ya. Ada juga dia agentnya si Ferran Torres tuh ada juga. Ada. Jadi memang macam-macam sih, memang semuanya kita pelajarin sih itu. Roberto Carlos, lu gimana pas tiba-tiba dia masuk kelas gitu maksudnya? Iya. Dia Jadi masuknya pisang nggak, dengan pisang nggak gitu, itu nggak lurus kayak nggak langsung ke papan tulis tapi lewat gitu. nah, tapi kalau yang kelasnya kayak barang waktu itu ada Roberto Carlos, Santiago Solari itu kita kelasnya di Estadio Bernabeu ya, di Santiago Bernabeu. Lu datang ke Bernabeu? Di Bernabeu. Itu di ruang kelasnya apa di dalam? Jadi kayak ada, kita masuk kayak ke ruangan apa ya, ruangan gue nggak tahu sih itu ruangan apa. Jadi masuk dulu ke ruangan, habis itu kita keluar ke arah mau nonton bolanya. Iya. Tapi di situ dibikinin panggung, dibikinin stage buat mereka presentasi gitu di situ. Iya. Dia kan belum bisa jago Inggris tuh menurut gua Nah, si jadi Carlos. kita pakai itu apa, translator, ada yang alat apa namanya buat nge-translate itu. Jadi semua untuk yang nggak bisa berbahasa Spanyol, kita ngambil alatnya dulu nih ketika mau masuk ke dalam ruangan, ngambil di meja registrasi, pakai alat itu ya. Jadi dengerin mereka ngomong bahasa Spanyol, habis itu ditranslate di situ. Di translate berarti ada orang lagi yang translatein apa auto Ada. auto Nah, ke tapi auto sih, gue juga bingung tuh apakah ada. Itu gue juga bertanya-tanya tuh. Gue sama teman-teman yang lain kayak, kok bisa langsung tiba-tiba langsung ke translate di alat ini ya? Iya. Mungkin apa ada yang nge-translatein atau mungkin otomatis, cuman gue juga pertanyaan gue sampai saat ini itu sih. kalau kayak gitu bisa mah buat Itu gua aja canggih bahasa sih. Indonesia ke Spanyol ya kan. Nah, itu, Daripada itu. gue sibuk-sibuk translate. Itu ya. canggih sih, karena nggak ada translator yang memang berdiri di sebelahnya, itu nggak ada. Jadi dia cuma ngomong apa, terus tiba-tiba kita denger udah bahasa Inggris gitu. Iya, jangan-jangan emang Eropa udah semaju itu ya. Kita sengaja ditinggalin tuh kayak gitu-gitu belum ada. Terus nggak lucu banget. Jadi dia dibawa ke Bernabeu. Iya. Dia ada salah satu tempat yang ada stage-nya itu buat Iya. presentasi. Roberto Carlos sudah nungguin di situ. Jadi ada, sambil jadi mau tendangan bebas. Ini sambil Kaki kiri. sambil nanya ke Vigo dulu, nanya ke Vigo sama ke Beckham siapa nih yang mau ngambil gitu. Sama ke Zidane nanya. Tapi yang lu inget kalau boleh di-spill dikit, dia ngajar apaan Carlos? Waktu Kan dia pemain sayap kiri. Dia barengan sih. Jadi dia waktu itu barengan sama Solari juga. Waktu itu ngobrolin tentang seingat gue. Jadi tentang mentality sama leadership di dunia olahraga gitu. Ngobrolin itu tuh. Oke. Kalau Boban waktu itu lebih ngobrolin tentang hubungan gimana sepak bola klub-klub di Eropa dengan UEFA waktu itu. Ngobrolinnya gitu. Lu kalau disuruh nanya kayak tanya ada pertanyaan nggak kata Carlos, lu nanya gini nggak, gimana rasa digocek Messi sama Cannavaro berdua gitu kan, digebok kali ya. Udah di briefing gitu, pokoknya jangan nanya selain yang berhubungan dengan harus yang berhubungan dengan konteks kuliah. belajar ya, nggak boleh nanya yang lain-lain. Nggak boleh. Iya, kalau nggak sudah pasti liar tuh, udah pasti macam-macam pertanyaan tuh Ya, orang-orang tuh. emang lu mau nanya apa ya? Kalau misalkan yang di luar pelajaran sama Carlos. Gimana rasanya kalah Piala Dunia 98? Oh enggak. Oke, Mas keluar nanti ada. Ya, main Prancis ya. Iya, Prancis. Wah, anjing lucu banget diajarin sama dosen-dosennya Roberto Carlos, Ada. Raul Gonzalez. Santiago Solari ada. Solari Argen kan ya? Solari Argen ya. Kan di Madrid juga kan. Iya, Solari, terus ada Arbeloa ada juga. Arbeloa. Masuk. Soalnya tuh apa namanya, direktur kampusnya pun juga mantan pemain Real Madrid yang terkenal banget pada zaman itu. Jadi yang pertama tuh ada Emilio Butragueño. Itu yang tahu selalu nama sih, kalau misalkan Madrid kemanapun dia away ataupun ada interview biasanya dia pasti yang di interview tuh. Butragueño sama satu lagi ada ini siapa, Manolo Sanchis. Nah itu ini tuh direkturnya tuh. Kayak rektornya lah gitu, rektornya mereka tuh. Gitu. Sebelum lebih dalam lagi ke sport management nih, lu berarti di Madrid kan lumayan lama. Kalau gue mau nanya Florentino Perez tuh di Madrid tuh kayak gimana sih? Dewa. Maksudnya dewa tuh apa sampai orang semua pada takut kah pasti? Semua orang atau- pada tahu dan ya pasti respect semua pada karena bisa dibilang dia karena gini, karena pas kan gue juga di sport management belajar tentang finance kan, tentang finance. Nah, case yang kita pelajarin buat ujian itu case ketika Real Madrid dulu mau bangkrut kemudian diselamatin sama Florentino Perez. Itu kita jadiin kita jadiin bahan studi tuh itu. Jadi kita pelajarin, dibikin satu grupnya itu tuh berlima. Nah, gimana caranya kita ngelihat nih dari tahun kan waktu itu hampir kejadian itu kan tahun 2003 atau 2002 itu. Itu goyang tuh. ya, habis itu diselamatin ya kan, mereka jual-jual aset segala macam. Nah, itu tuh yang kita pelajarin gimana caranya Real Madrid bisa membalikan keadaan dari keterpurukan tiba-tiba bisa jadi sukses lagi gitu. Gila, keren. Emang ilmunya bener-bener gue juga kaget sih bisa dapat ilmu-ilmu kayak gitu tuh. Iya. Mahal tuh ya. Mahal Nggak banget boleh ya. di-spill ya. Hah? Harus lu jadi dosen nih di sini ya. Oh, iya benar, saya. Karena ada banget. juga
Ini gue juga takjub sih. Jadi Yang bikin takjub aja nih ya. Jadi dia menjelaskan, si dosen gue ini menjelaskan, karena kebetulan dosennya ini juga orang Real Madrid kan. Dia menjelaskan kriteria pemilihan pemain yang akan desain sama Real Madrid. Karena kayak waktu itu setelah Piala Dunia 2000 berapa tuh yang si James Rodriguez bagus banget tuh 10 ya? 10 ya. Yang kontrol Yang dia jadi ini banget deh, star player juga tuh. Ya itu pada saat itu Real Madrid mau ngincer Luis Suarez sama James Rodriguez. Luis Suarez. Iya, Luis Suarez sebelum akhirnya pindah. Nah, Iya. dipaparin kan nih datanya, dia maparin presentasinya seperti apa, kita dikasih lihat nih faktor-faktor ini, plusnya apa, consnya apa, kenapa akhirnya Real Madrid pilih James Rodriguez tuh ada semua di situ. Anjir. Kayak minusnya kalau misalkan pilih Suarez apa, minusnya kalau pilih Rodriguez apa segala macam, ada tuh semua tuh dijelasin ke kita gitu. Makanya jadi kita disuruh ngeliatnya jangan cuma ngeliat pemain jago sama pemain berprestasi di lapangan, tapi faktor lainnya pun juga harus dipertimbangkan dan harus jadi masuk dalam perhitungan juga. Gile. Berarti emang pertimbangannya Real Madrid tuh ya ketat banget ya. Betul, ketat banget. betul, iya. Tapi gimana ya kalau ada orang yang bilang, gue sih ya, gue nganggap karena gue pelajarin La Liga, gue pelajarin kayak beberapa klub terutama Real Madrid. Real Madrid nih cara berpikirnya nih pragmatis nih. Dia tuh ya gimana caranya juara, bukan mikirin gimana caranya main. Ya. Kayak gitu bener adanya. Ya memang harus Birokrasinya mereka seperti memang mentalitinya setiap tahun harus juara. Harus juara, dan ketika kita belajar di sana pun juga disampaikan nih ke murid-murid, kalian semua pokoknya harus jadi juara. Apapun dimanapun nanti kalian berkarir, dimanapun kalian setelah lulus dari sini, kalian ke negara kalian masing-masing, balik kalian harus jadi sesuatu yang bisa bikin yang winning mentality itu harus ada itu sih. Iya, bro. Madrid tuh bro. Nih yang beneran kuliah di Madrid ngomong, bukan cuma nge-hack Barcelona di TikTok doang. Teman-teman kampus gue sekarang sih juga pada gila-gila sih kerjaannya sih. Iya, maksud gue kadang penasaran lulusan dari kuliah tersebut tuh jadi apa-apa aja tuh. Nah, kayak temen gue yang Kroasia sekarang di timnas Kroasia dia magang jadi apa namanya, jadi yang ngurusin pemain-pemain di timnas Kroasia. Jadi waktu kemarin si Kroasia yang Piala Dunia dia dapat peringkat kedua tuh, itu ada tuh dia masuk TV ada tuh, disorot tuh. Jadi dia di situ sekarang temen gue. Satu kelas itu tuh. teman dekat gue tuh orang-orang itu. Yang pernah minjem duit sama lu lagi. Terus ada juga temen gue orang Venezuela Amerika. Iya. Dia manajer, agen, pemain Venezuela yang sekarang top semua dia semua yang megang. Dia semua yang megang. Iya. Dia juga siapa ya, Venezuela misalkan siapa ya? Aduh, susah banget. Ya kayak Yangel Herrera, Christian Caceres, terus siapa? Ya pokoknya semua top-topnya dia, ya. Top-topnya dia semua yang megang tuh. Terus ya, ada, lu nggak mau berkecimpung kayak mereka gitu? ada. Kan gue akhirnya bikin manajemen atlet sendiri. Oh iya. Ada. Itu dari situ juga tuh ilmunya tuh. Dari situ juga. Itu dari situ. Lah kalau yang jersey gitu, jersey yang kalau ada bazar sama lu bikin lapangan, ilmu dari situ juga. Dari situ juga. Dari situ. Makanya sekarang gue juga ya itu akhirnya kan gue sempat di Rans juga kan dulu, sempat di Rans, resign dari Rans, akhirnya kita fokus bikin lapangan olahraga, dan ya sekarang gue lagi lebih banyak involved di situ sih, daily-nya yang in charge di situ. Gila, seru banget ini. Tapi gue masih penasaran Madrid. Ya. Madrid tuh, aduh, kalau di Spanyolnya sendiri, Madrid tuh dianggapnya gimana sama kota-kota lain? Ya Madrid secara apa nih? Secara general. Secara general dah, lo mau bahas secara politik, secara sepak bolanya, secara kultur dan secara budaya. politik ya Madrid ini ya namanya juga apa kota yang paling terkenal dan paling wow di Spanyol ya Madrid. Cuman kalau dan secara tempat tinggal pun secara orang untuk tinggal di situ jauh lebih enak dibanding Barcelona. Karena kan kalau Barcelona tuh masih banyak juga yang bilang kalau Barcelona kan banyak copet, kemudian juga imigran banyak banget tuh. Nah kalau di Madrid tuh lebih friendly, lebih buat tinggal juga lebih enak. Karena kalau misalkan kayak malam-malam nih, malam-malam hari weekdays atau weekend itu jam di atas jam 8 jam 9 malam tuh masih banyak tuh kakek nenek yang suka jalan berdua, nongkrong, jalan-jalan gitu tuh banyak. Jadi kita juga pas gua sama istri gua kesana juga, wah ternyata enak ya, ternyata aman nih di sini gitu. Terus kalau secara bola ya kuat banget ini ya. Tapi kan secara struktur bangunan gue jarang lihat perumahan di Madrid tuh. Dia bagusnya di sana juga karena pembangunannya tuh udah tertata kali ya. Jadi ada yang kalau kayak perumahan segala macam yang bagus-bagus tuh ada namanya di daerah Alcobendas. Ntar ada juga ntar di daerah mana. Jadi udah dibagilah gitu. Kayak misalnya mungkin di sini
oh ini pusat untuk perumahan yang bagus-bagus, misalkan di Sentul, misalkan di BSD. Nah udah dibagi kayak gitu tuh. Jadi yang kota-kota yang di lamanya ya tetap seperti itu. Mereka menjaga itunya juga, budaya sama historis bangunan-bangunannya itu juga. Gue nggak ke tempat, nggak ke rumah perumahan-perumahannya kali ya. Nah, itu yang jadi gue perumahan-perumahan kelihatannya agak kayak jauh orang, tuh. iya orang Iya. Madrid tuh kayak yang bangun pagi kerja pulang tidur istirahat kayak gitu doang jadinya. Iya itu harusnya gue main ke situ, gue nanya-nanya lu tuh Pum, ke situ Pum. Terus kalau secara ini, nah kayak ada gak daerah-daerah yang memiliki perselisihan di Spanyol kayak gara-gara sepak bolanya kah, gara-gara sentimen apalah gitu. Ya biasanya kalau dari bola sih, dari bola. bola sih ya, kayak derby Madrid misalkan Atletico lawan Real Madrid atau Iya. Real Madrid lawan Atletico. Semangat tuh, anjir. Terus misalkan ya karena kan derby kan gak cuma Atletico lawan Real Madrid doang kan, tapi kan ada ketika mereka lawan Getafe, Iya. ketika mereka lawan Rayo Vallecano. Rayo, ya, ada. itu kan juga masuk kan. Ya itu. Oh, Jadi gara-gara itu kalau aja. itu pasti ramai tuh, setiap derby itu pasti ramai sih. Di kota sih udah, gue dari apartemen aja bisa ngeliat ke bawah gitu kayak wah udah rame nih, udah Iya. udah. Tapi sampai yang ada yang rusuh gitu gak sih? Enggak sih, Nggak jarang ada. sih. Dia Justru rame nah itu emang. gue senengnya di sana tuh, walaupun derby sepanas apapun itu tetap terjaga lah, maksudnya secara keamanan, secara secara penonton juga datang di area stadion segala macam tuh semua nyaman gitu. Jadi nggak ada yang ribut-ribut gitu sih, enggak sih. Ya kecuali mungkin kalau ya mungkin ada beberapa supporter atau beberapa kumpulan kali ya yang suka rusuh, cuman selebihnya bisa dinetralisir lah sama kepolisian sama keamanan di sana gitu. Karena waktu itu juga sempat ada kasus tuh si siapa pendukungnya Real Madrid yang garis keras, yang ultras yang di belakang gawang tuh sempat waktu itu pas gue di sana sempat di-ban tuh mereka. Gara-gara waktu itu ada apa ya? Pokoknya mereka melakukan tindakan yang ini aja. Jadi akhirnya sempat diobrolin sama apa namanya? Mereka di-ban tapi abis itu udah boleh balik lagi ke stadion. Gitu. Sama ini salah satu yang menurut gue penting banget dan bisa dicontoh di Indonesia, terutama di liga kita. Waktu itu kan mau ada derby nih, Atletico lawan Real Madrid. Ya udah tau lah panasnya seperti apa lah. Ya, nah itu banyak banget campaign iklan-iklan di jalanan di TV yang justru waktu itu tuh Real Madridnya sosoknya Luka Modric, Atletico-nya Koke, bikin kayak iklan, justru malah mereka nonton bareng. Oh. Jadi pemainnya dijadiin iklan untuk oke ini walaupun ini derby panas segala macam, tapi tetap nih kita sih santai, kita nonton bareng, kita setelah pertandingan temen bareng, main bareng, makan bareng segala macam itu tuh. Iklannya tuh gue sampai sekarang masih kena banget di ini gue. Berarti berhasil lah iklan itu kalau lu sampai kena ya. Berhasil. Dan ya bagus, maksudnya kan ya bola kan memang 90 menit ya kelar itu udah nggak usah ini kan. Itu, Jadi tuh. fans pun juga walaupun kalian garis keras, cuman jangan jadi inilah, jangan jadi apa namanya terpecah belah gitu. Ilmu lagi. Iya, karena ini jangan sampai misalkan kayak kita nih, kayak misalkan gue suka Atletico, lu suka Barcelona. Jangan misalkan lo nih, jangan kita melebihi orang Barcelona yang di Barcelona. Kalau menurut gue gitu, kita boleh jadi fans sebuah tim di luar negeri, tapi jangan kita melebihi orang yang ada di sana. Contoh melebihi itu gimana sih contoh melebihi sih? Enggak, misalkan gue juga, kan gue suka MU juga ya. Iya. Misalkan gue suka MU, terus mungkin gue jadi melebihi orang Manchester yang mendukung Manchester United. Mungkin terlalu sampai gila banget gitu, terlalu sampai apa Iya, sebegitunya fanatiknya gitu. udah kelewatan. Iya, fanatik udah kelewatan, betul. Fanatisme yang terlalu lewat batas kan juga bahaya kan. Sama sebenarnya. gitu, sebelum lu fanatik banget ke jalur situ, pahamin dulu istilah-istilah. Banyak fans-fans di sini ya, kayak misalkan fans MU itu bionya di Instagram Mancunian. Itu kan artinya orang sono. Artinya. Karena orang yang lahir di sana dan tinggal di sana. Iya, itu kan di Tebet. Nah, itu yang Jombongan. yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, ya kan? itu kalau udah nyerang heboh tuh dia Iya. tuh. Ngerasa punya 12% saham di Manchester United. Semuanya sih ya, karena emang Iya. di Indonesia tuh kalau udah ngebela klub bola tuh udah kacau lah, udah Ya, gawat lah. udah lupa darat sama lupa mana yang realistis, mana yang ini gitu. Nah, lu kan kuliah di Madrid, Pum. Tapi gua ngeliat lu jersey Atletico Madrid. Nah, lu kenapa kuliah di Madrid dan kok ngefansnya sama Atletico Madrid? Nah, Kalau kuliah di Madrid karena waktu itu kampus yang menurut gua bagus dan sesuai dengan yang gue cari ya di Real Madrid itu. Karena sebenarnya ada pilihan lain tuh di Barcelona. Barcelona juga punya university, dia ada Cruyff Institute sama Barcelona Hub kalau nggak salah namanya. Itu tuh juga mereka ada ilmu sports management juga. Nah, kenapa gue pilihnya Real Madrid? Karena gue mikir ya kan di Spanyol, abis itu ibu kota juga di Madrid, plus
Champions League terbanyak di situ. Oh, iya. Jadi kan bisa kita gali nih ilmu-ilmunya, terus pemain-pemainnya kan juga segala macam semua di situ kan. Jadi akhirnya gue, ya udah deh gue milih di situ deh Universitas Real Madrid. Oh, gitu. universitasnya di situ. Iya. Kenapa lu fans sama Atletico Madrid? Gila lu La Liga nih ya. Nih gua Barcelona, produser gua Real Madrid udah pasti. Barcelona Madrid. Kok ada nyelip Atletico nih? Gue karena ini sih tahun 2004 gue nonton Euro 2004 gue ngelihat kan gue emang suka timnas Spanyol kan. Euro 2004 gue ngelihat Fernando Torres di situ. Dari situ. Oh, yang nganterin Fernando Torres. Fernando Torres itu gue ngeliat wah ini pemain gue suka banget. Akhirnya ya udah gue mulai cek lah background check kan. Wah Atletico coba deh gue mulai kulik-kulik deh, gue dalamin deh, gue cari tahu nih gini. Tapi lagi mantep tuh kayaknya Atletico-nya lagi siapa aja 2004 tuh? sih sebenarnya masih pemain-pemain lama ya Torres terus Antonio Lopez gitu-gitu ya kayaknya tahun 2004 terus Maxi Rodriguez ya. Maxi gue tahu, Maxi masih. Ya, Ariel Bagaza. Terus apa namanya? Perea. Kiper tahun itu ya Leo Franco ya kayaknya. Leo Franco. Argen ya? Argen Iya. ya. Oh, dia tuh udah ada Argen dari dulu ya beberapa ya? Udah. Tapi di Simeone belum sih 2005? Belum. Simeone baru 2011, tapi itu tuh dia beberapa itu ganti pelatihnya lumayan banyak tuh pada zaman itu tuh. Terus lu langsung bukan suka sama Torresnya doang, suka malah sama Atletico Madrid? Nah kan ngeliat Torresnya dulu kan, habis itu juga karena gue dari tahun itu juga udah suka koleksi baju bola, karena gue juga suka desain-desainnya jersey Atletico ya, gue jadi wah ini kayaknya ini nih menarik nih untuk disupport nih. Kok bro, kayak nyelip apa ya, kayak Barcelona Madrid, kayak Liga Jerman Dortmund sama Bayern tuh udah pasti banyak. Nih Mönchengladbach. Karena kan pas zaman itu kan jersinya Atletico hits banget tuh yang apa? Kia belum ya? Ya itu udah sempat Kia, terus sempat juga yang dia sponsornya tuh ini yang mereka kerjasama sama Sony Pictures ya, kerjasama sama Sony Pictures. Jadi tiap pertandingan tuh ganti-ganti yang Spider-Man, terus ntar Triple X, ntar The Punisher, ntar jadi ganti-ganti terus tuh. Collapse-nya ngeri-ngeri ya, Atletico. Ya sampai akhirnya sekarang tuh jersinya kalau sekarang di TikTok sama di pasaran tuh harganya udah bisa belasan juta tuh. Ya, kalau yang masih asli ya semuanya asli sponsor segala macam itu masih. Banyak nih jersey nih. Ntar kita ke jersey nih. Terus akhirnya lu makin cinta sama Atletico gara-gara apa? Sebenarnya karena Torres doang sebenarnya. Lah kalau Torres lagi udah dong. Torres ya habis itu kan emang strikernya gila-gila sih ya. Torres habis itu ada Aguero. Aduh itu itu tuh mulai itu kan masa itu habis itu Forlan. Iya, Torres, Aguero, Forlan, dulu ada Mate Jakesman juga, sebelumnya ada Hasselbank, ada Christian Vieri. Terus ya kan Radamel Falcao, Diego Costa ya. Nah, sempat ada Nicolas Jackson Jackson Martinez. Oh iya. Iya, tapi kan ternyata gagal kan. Terus sampai akhirnya gue bisa nge-support tim yang sebelumnya nggak pernah juara sampai akhirnya di tahun 2011 di take over Simeone jadi pelatih mereka. Terus akhir musim juara sempat Europa League. Tapi ya memang sebelumnya kan sempat Europa League juga kan sama Kiki Sanchez Flores tuh. Cuman ketika mereka juara La Liga dan itu gue bisa ngeliat langsung dari nggak pernah juara La Liga tiba-tiba juara. Nah itu jadi makin anjir nih ternyata berkesan banget gitu. Lu padahal kan udah dapet insight dari Madrid bahwa cara berpikir ya pragmatis aja, mental juara gitu. Kalau bisa ngambil yang paling bagus kenapa enggak? Ya. Malah ke Atletico ya. Iya. Karena lebih apa ya? Kalau di sana tuh Atletico lebih klub yang lebih kayak merakyat gitu sih, lebih apa ya? Lebih ya kayak ada Manchester United sama Manchester City gitu kan. Ada yang klub yang kelas pekerja sama klub yang untuk orang-orang yang memang udah inilah gitu. Nah, itu tuh kayak gitu. Nih, gua kadang mempelajari karakter orang dari apa yang dipilih gitu. Dia itu ngefans sama apa. Dia kalau kuliah di Madrid dan ngefans sama Atletico Madrid, coba Pum, gue bener apa enggak nih? Puma kalau berpikir untuk bisnis, untuk mendevelop sesuatu, itu dia pakai cara Real Madrid. Tapi sebenarnya ini orang punya idealisme, makanya dia ngefans sama Atletico Madrid. Lu pasti ada sisi idealisnya juga ya? Iya betul, bener. Afif Safi, Menpora. Bener, dia pasti menyimpan sesuatu. Bener. Jangan gue keluarin deh gitu kadang-kadang, atau enggak? Iya. Enggak, gue harus bersuara. Ada. Iya, benar-benar. Kayak yang project lapangan olahraga ini, kan gue bareng sama kakak gue sama ada sepupu gue juga kan, sama ada beberapa teman-teman kita juga kan. Nah awalnya tuh di projectnya itu tuh bikin fokusnya tuh di kolam renang sama lapangan basket. Nah akhirnya gue mikir kayak, nih kalau belum ada bola nih nggak serak nih, bola harus ada nih. Gimana caranya kita sempilin lapangan mini soccer di situ supaya makin lengkap olahraganya. Akhirnya ya
kejadian itu akhirnya tuh. Nice. Gitu. Itu ini yang di Bintaro ya? Yang di Bintaro bener, yang di forum tuh, Bintaro. guys, Ya. anak-anak Bintaro main di tempat di Puma apa namanya? Gue The lupa. Forum Sports Hub di Bintaro di sektor 2. Yoi, itu samping pom bensin. Samping pom bensin betul. Iya. Samping pom bensin dan di seberangnya toko kopi yang sangat terkenal lah. Itu di situ. Itu. Nah, gua penasaran lagi sama Puma karena dia ngefans sama Atletico Madrid. Atletico Madrid itu masuk ke final Liga Champions 2 kali. 2 kali dan Iya. dua-duanya kalah. Gimana Pum ngeliatnya? Ada sama Madrid kan ya? Sama Real Madrid, Dua-duanya. Dua-duanya Real Madrid. Yang satu nih yang ngasih lu ilmu, yang ngalahin. Iya. Tapi yang kalah adalah klub yang lu suka. Iya. Itu Gimana lu nonton? sakitnya parah sih. Iya. Gue juga sedih juga sih waktu itu sih. Iya. Iya. Jadi apa ya gimana? Ya karena kan ya kapan sih bisa punya peluang untuk masuk ke final Liga Champions gitu. Dan pada saat itu kan Atletico masuk ke final Liga Champions 2 kali dalam 3 tahun. Iya. Itu yang bikin makin kayak wah gila nih bisa masuk ke final Champions League 2 kali dalam 3 tahun. Dua-duanya tapi kalah sama Real Madrid gitu. Nah, itu nyesek banget sih. Tapi ya balik lagi memang kalau yang match pertama itu kan ya yang apa namanya Sergio Ramos nyundul di menit-menit 93 itu. akhir itu ya. Habis itu kan itu seri udah extra time hancur. Lu udah feeling ya? Ya udah pasti. Soalnya Madrid tuh udah di atas angin tuh. Iya, karena udah lu udah bertahan sampai menit 93 tiba-tiba kebobolan kayak gitu terus ya pasti extra time udah buyar semua tuh. Iya. Itu. Satu lagi? Satu lagi yang extra time juga. Extra time adu penalti ya? Yang adu penalti dulu yang mana ya? Adu penalti tuh yang Itu Milan. Iya. Itu. Yang kedua itu adu Iya, penalti. dua-duanya. Tapi lu nggak ada kayak- yang tuh, gue inget banget tuh. Lu nggak ada yang nggak apa-apa lah Madrid ini yang ngasih gua ilmu. Iya nggak apa-apa karena kan sama-sama kota Madrid gue juga mikir karena istri gue tuh Real Madrid. Jadi ya udah. Unik banget nih. Terus. Itu karena jadi gue dan istri gue tuh beruntung banget pada tahun itu. Jadi kita kan tinggal di Madrid dari tahun 2017 sampai 2018 kan, 1 tahun tuh. Jadi pada saat itu Real Madrid juara Liga Champions, Atletico juara Europa League. Habis itu juga Real Madridnya juara La Liga kan. Jadi kita bisa dapat nonton semua paradenya ya kita dapat tuh. Itu tuh. Pada saat itu tuh. Seru banget. Berarti lu seneng dong pas Atletico juara Europa League, Chelsea juara Liga Champions, ketemu di Super Eropa terus menang. Menang ya benar. Anjir, itu juga. Itu juga. Wih, mampus Chelsea, mampus. Lu main parkir bus lu. Kata mau main parkir bus beneran kan? Simeone lagi gila-gila Tapi itu. justru dia mau kompak Chelsea-nya. Iya. Wah, itu ngeri itu, ngeri Atletico Madrid. Wah, ini penasaran lagi gue banyak Atletico Madrid. Gue mau nanya, Simeone di Atletico Madrid itu kontrak darah ya dia? Sampai meninggal ya si Simeone di situ. Nah, kalau menurut Gimana gua, sih dia? Simeone baru akan dipecat kalau Atletico kalah 20 kali beruntun kayak bener. Seumur hidup dong itu susah lah pecatnya kayak gitu. Ya, soalnya kan ini ya, soalnya kan Simeone kan dari 2011 kan. 2011 bulan Desember dia take over. Ya selama dia 14 tahun berarti kan sampai sekarang 2025. Ya 14 tahun itu dia bawa 8 piala. Jadi kan ibaratnya Worth it ya sih. iya itu dia. Jadi benar-benar ngereformasi, benar-benar ngetransformasi dari tadinya yang Atletico nggak pernah juara nggak pernah mungkin top 3 aja gue juga jarang banget kan terus tiba-tiba bisa sekarang ya top 3, top 2 peringkat 2, peringkat 3 juara La Liga di musim 2 kali lagi kan juara La Liga kan 2021 sama 2013 2014 kan. Iya. Terus juara Europa League, terus juara Copa del Rey juga, UEFA Super Cup juga lawan Real Madrid kan tuh ya. Iya. Sampai ada orang fans Atletico Madrid bro, itu di dadanya gue nggak tahu nih orang kayak gimana ya. Di sini di dada kanan itu bendera Atletico, sebelah kirinya Simeone. Dewa juga kali dia di Iya, Atletico. iyalah. Ya kayak MU sama Ferguson lah. Oh. Jadi bener-bener yang reshape, yang apa ya, yang ngasih mentality baru ke tim gitu. Ya walaupun kan kalau nonton Atleti mungkin dari tahun 2007 sampai 2000, ya sampai mungkin sampai 2020 kan orang masih bilangnya nggak ada strategi nih, bertahan doang nih segala macam ya. Tapi memang itu part dari yang mau dia bangun si Cholismo itu tuh. Cholismo. Prinsip Cholismo itu yang kan prinsipnya adalah menderita, sepak bola menderita. Jadi menderita 90 menit untuk mendapatkan kemenangan yang bahagia. Kayak Mahatma Gandhi aja nih. Terima diapain, yang penting keluarganya bahagia. Iya, tapi kan kalau udah nonton Atletico 3 tahun terakhir lah udah mulai berubah kan, mulai ball possession mainnya enak, main nyerang segala macam itu. Tadinya gue sempet abu-abu nih, mana Cholismo, mana Catenaccio nih, gitu kan? Apa yang bedain Cholismo sama Catenaccio? Mungkin satu dari Italia, satu dari Diganti nama. Karena Catenaccio kan memang dari Italinya langsung kan. Kalau Cholismo kan dari El Cholo, panggilannya Simeone dibikin filosofi jadi Cholismo. Kalau itu kan dari orangnya, si Cholismo kan dari orangnya. Oh, dari orangnya. Iya, kalau Catenaccio kan dari Tradisinya gitu soal kali ya. federasi, iya, Kayak misalkan iya, Total iya. Football Belanda, Kick and Rush Inggris gitu ya. Lu nggak bosan Bom ngeliat
Kolismo si Atletico Madrid nih? Ya kadang kesel, kadang juga maki-maki kayak ngata-ngatain keluar bahasa juga. gitu, Iya, ketika iya. nonton kayak gitu ya pasti ada. Iya, iya. Cuman kan ujung-ujungnya ngeliat ya hasil akhirnya Hasilnya gimana bagus. ya. Tapi kalau hasil akhirnya juga busuk, kadang juga anjir nih keluar aja nih orang nih gitu juga. Cuma bisa mikir tapi kan dia bawa ini. Itu ada Kolismo bro, tahu gak lu nonton La Liga Colismo, Kolismo iya. apa? Betul. Ya kan, tiba-tiba nggak deh, lanjut. Gua ada obrolan sama Puma soalnya bahas-bahas La Liga, gitu kan, udah. Udah. Terus pemain-pemain kayak Antoine Griezmann, menurut gua dia kan legend banget ya, dari Betul. muncul di Sociedad terus ke si Atletico, iya. ke Barca Atletico. Dia kenapa ke Barcelona jelek ya? Mungkin depresi kali. Nggak tahu juga. Kali kalau gua ngeliat doang ya gue. Iya, iya. Ya karena kan nah itu juga sempat jadi itu juga tuh sempat heboh tuh gara-gara si Griezmann dari Atletico pindah ke Barca. Tiba-tiba dibawa balik lagi ke Atletico. Itu kan sebenarnya pada saat itu fans Atletico udah nggak mau lagi? udah muak semua, udah pada Nggak tahu nih gue nih. sampai ngata-ngatain ini struktur manajemen, sampai presiden klub semua dikata-katain semua kayak Udah ngapain bukan gitu. Griezmann doang tuh yang dikatain tuh. Justru ngata-ngatain Griezmann ke si ini kayak lu ngapain sih bawa balik nih orang sih, ini kan dia udah pindah, ngapain kita ngambil lagi nih gini ya kayak mana nih harga diri kita segala macam. Padahal kan karena kan waktu itu Griezmann juga bikin video perpisahan sama apa sih, video perkenalan dia di Barcelona kan juga agak-agak kontroversi juga kan tuh itu. Nah itu tuh yang sempat heboh tuh. Cuman mungkin kalau menurut gua karena kenapa gagal di Barcelona mungkin karena faktor ini juga kali ya. Di Barca kan pada saat itu juga pemain-pemainnya kan gila-gila kan. Iya. Masih ada Messi, masih gila-gila terus dan mungkin ya pressure juga kali ya, Padahal kan di Atletico dia udah jadi key figure-nya gitu kan, pemain penting juga sama sosok penting kan, cuman ya. Si di Perancis juga bagus. Iya, kan juara Piala Dunia, Bos. Iya. Jingke-jingkenya kan demen tuh. Griezmann jingke-jingkenya Griezmann tuh. Ngek. Lari Iya, gak usah karena kenceng-kenceng amat. Iya, Gol tiba-tiba. Iya, mungkin karena itu kali ya. Kalah bersaing juga akhirnya kan di Barcelona kan. Wah ini seru banget ya Atletico Madrid. Berarti kalau si siapa namanya Simone itu udah bukan pelatih doang, udah jadi sosok ya, Jadi jadi sosok, ya. wajah Iya. Atletico. Gimana itu? Mungkin- Sumpama misalkan akhirnya kesampean kalah 2 kali berturut-turut 20 kali berturut-turut Atletico. Siapa yang ada di pikiran lu? Udah semelekat itu Simeone di Atletico. Ada 2. Satu Patrick Kluivert. Enggak. Nanti kalau itu enggak lolos. Enggak. Ada. Yang pertama Fernando Torres. Karena dia memang sekarang udah ngelatih. Gara-gara badannya gede. Enggak, jangan jadi binatang. Tapi dia fun fact-nya dia emang punya ini sekarang bisnis gym dia. Oh. Dia bangun fasilitas gym namanya Nine Fitness di seluruh Spanyol. Oh, 9 dari ikonnya nomor dia. Iya, Gitu. iya. Karena sekarang kan Torres megang Atletico yang youth kan. Jadi udah megang yang youth, megang yang reserve juga. Jadi cocok tuh kalau dia ntar jadi pelatih pengganti. Jadi pahlawan lagi, pelatihnya. datang Iya. balik ke rumahnya. Iya. Satu lagi. Kalau yang kedua, ini mungkin nggak diduga juga, Filipe Luis. Terakhir kemarin Di kiri, ya? iya. Terakhir yang dipeluk Neymar tuh. Lagi ngelatih sekarang apa sih? dia Flamengo. Oh, Flamengo. Flamengo di tangan dia kemarin juaranya, Flamengo. juara banyak juga tuh dia tuh. Berarti masih tetap ada rasa Amerika Latinnya di Iya sih, siapa? lebih cocok yang orang-orang Amerika Latin sih kayak. Iya gitu ya. Nggak mau tuh Eropa yang position ball lagi. Lo nggak mau berubah konsep Kolismo itu hilang gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan memang ganti pelatih kan ya kita ganti filosofi pun juga nggak apa-apa kan ya kayak timnas kita lah. Ya kan bener kan? Ganti filosofi. style kan dari pelatih ke pelatih kan pasti ganti Dari style. main bertahan sampai main gak lolos. Atletico kenapa sering bawa kiper-kiper jago? Maksudnya kita dapat ada kiper jago dari Nah, salah Atletico. satu faktornya yang gue lihat karena memang pelatih kipernya top. Pelatih kipernya memang ada kan pelatih kiper. Bekas pemain nggak mas gua dulu? Pelatih kiper. Gue nggak tahu apa sih Pablo Vercelon tuh mungkin bekas pemainnya tapi memang Sense-nya bagus ya dalam semua memilih. yang dia latih, semua yang direkrut kan akhirnya jadi kan tuh kiper-kiper kan. Dari Leo Franco juga dulu dijago tuh. Leo Iya, Franco ya tuh. walaupun masih suka ini ya, suka unik ya. Dalam tanda kutip suka mistis lah, dia suka. Courtois. Ya De Gea dulu, De Gea, Tapi De sebelum Gea, ke MU. Iya. Oblak. De Gea, Courtois, Oblak. Cadangannya ya. Oblak juga ngeri loh sekarang Iya, kan. Juan Musso. Wih. Ada Juan Musso. Ya. Iya. Tadi Orang- pagi semalam main tuh, semalam Juan Musso ya. Iya. Itu dia. Wah, Atletico seru sih ya. Coba kita lihat Sama- Liga Champions sejauh apa nih Atletico Nah nih. itu walaupun sempat dibantai Liverpool loh. Liverpool Arsenal kan. Oh iya. Cuman
Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Banyak tentang sepak bola di Spanyol. Kalau masalah culture nih. Oh, enggak gini dulu. Lu kuliah di sono udah lama, ilmu udah banyak dapat. Kenapa lu nggak kerja di sono, Bung? Nah ini kalau ditanya pengen banget, iya pasti pengen banget. Apalagi juga, wah udah ini nih udah lulus nih, udah kayak bisa nih. Cuman pada saat itu memang kondisinya kan, gue sama istri gue dan istri gue waktu itu udah kondisi hamil dan akhirnya anak gue lahir di sana. Nah, lahir di Spanyol. Namanya ada jalan-jalan Spanyol lagi gitu. Nggak jujur anak gue namanya semua dari pemain Atletico. Siapa Bung? Sekarang kan anak gue 2 kan. Yang pertama cewek yang lahir di Madrid, yang kedua cowok lahir di Jakarta kan. Nah yang pertama Saula dari Saul. Saul. Jadi yang pertama namanya Saula Madrilena karena kan lahir di sana, jadi kita mikir ya udah deh cari yang. Yang kedua, kalau yang pertama Saul. Iya, tapi yang kedua cowok apa cewek? Cowok yang kedua. Ada Antoangnya dia harusnya di. Anton Jakarta. Anton Jakarta. Nggak tahu. Lu mau nebak nggak? Gabi. Enggak. Depannya S juga. Oke. Kalau yang cewek kan Saula kan. Iya. Karena dia cewek jadi gue tambahin A belakangnya Saula. S. Nggak, Suarez dia gede di Barcelona. Bentar gue kasih waktu gue dulu ya. S. Ada Simeone. Enggak. Argentina juga tapi dia. Sempat main di Atletico juga. S. Argentina sempat main di Atletico. Iya, klub sebelumnya di Simao. Enggak. Simao kan Tapi Atletico bener-bener Simao ya Atletico. Bukan. Klub sebelumnya? Klub sebelumnya? Tapi kalau gue nyebut ini pasti lo bisa jawab sih. Ya, kayaknya. jangan. Bentar. Dia ikut di bawah Argentina ke Piala Dunia yang 2018. Di bawah tuh dia tuh. Susah lagi. Nomor 18 kalau nggak salah. Aduh, harusnya udah bisa nebak tuh. Iya, orang gitu. Iya, itu udah bisa nebak tuh. Sergio. Enggak. Nyerah deh. Rah. Ini di luar ini soalnya. Iya. Salvio. Dari Eduardo Toto Salvio. Nggak ketemu gua. Guys, lu bener gak guys? Nggak ketemu gua pikir Filipe Luis ya. Godin, Ahmad Godin. Ya, siapa tahu. Oh iya. Oh berarti kenapa? Nah itu akhirnya kan anak gue lahir, terus ya udah akhirnya kan ya inilah pergejolakan batin nih gimana nih mau tetap di situ, sedangkan kan pas anak gue lahir kan tuh posisinya dia baru di akhirnya usia dia 3 bulan, akhirnya kita mutusin balik ke Jakarta karena mikirnya yaudah deh, ya gue juga mikirin anak sama istri juga kan, kayak yaudah deh ya masa gue tetap di situ sendiri tapi abis itu istri gue balik sama anak gue berdua doang segala macam, akhirnya yaudah deh balik ke Jakarta dulu. Siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti ada tawaran datang di kemudian hari atau di masa mendatang gitu kan. Iya. Karena emang secara kalau dihitung-hitung UMR kan gedean UMR Eropa ya. Jangan lagi. Minimal 3.000 euro bro. Gue udah tahu. Gue tanyain orang-orang yang kerja di sono, berapa ya gaji lu? 3.000 euro itu tahun pertama. Tahun kedua bisa 4.000, bisa 5.000. Bro, 60 juta minimal di situ tuh. Buat orang-orang yang pengen kerja di luar negeri, berarti linknya adalah cari sendiri sih ya. Sama belajar bahasa negara itu sih, menurut gue itu penting sih. Karena banyak yang requirements itu juga harus bisa bahasa sana. Kayak misalkan mungkin mau kerja di Perancis ya, belajar bahasa Perancis. Mau kerja di Brazil gitu, mungkin bahasa Portugal gitu ya. Nah, gue waktu itu nih juga mungkin sharing buat dance lover nih. Saat itu gue ngelihat ada banner atau kayak Barcelona tuh buka kuliah juga sport management, tapi during. Iya. Tapi online. Iya, betul. Gitu. Itu bisa juga sebenarnya kayak lu. Bisa. Nah, sekarang walaupun gue ngerasa tetap kalau kuliah gitu lebih efektif datang langsung. Tatap muka langsung kan ya. Tapi kayak gitu ngaruh juga. Ada banyak tuh. Jadi ya itu gue baru inget sih yang Barcelona tuh namanya. Iya, ada diskon tuh 30%. Barca Innovation Hub nama kampusnya ya. Jadi ada Barca Innovation Hub, ada Johan Cruyff Institute juga. Iya, nah gue yang Johan Cruyff Institute tuh. Nah itu, jadi sekarang juga banyak yang bisa online karena mereka kepengen supaya lebih banyak warga negara internasional lain tuh yang ngambil si kuliah itu juga. Maka akhirnya dibukalah si program online itu. Karena yang kampus gue di Real Madrid pun juga buka kampus online juga, ada juga. Iya.
Jadi bisa online, bisa datang langsung. Cuman kan ya itu balik lagi. Iya, lu kalau datang langsung experience-nya, iya bener. bener. Momennya juga kan kapan lagi akhirnya ya udah deh. Oh, itu jadi itu tuh guys, kalau ada klub-klub luar yang buka kayak sports management gitu, daftar aja ya. Daftar aja, bener, itu bener, udah banyak banget tuh privilege-nya tuh. Gue tuh inget banget kayak di situ ada pelajaran jurusan-jurusan kayak media officer lah, Iya, betul. fans engagement, apa gitu-gitu ada. Betul. Apa aja sih jurusan-jurusannya? Spesifiknya tuh banyak lagi tuh breakdown-nya tuh. Jadi ada juga yang sports journalist. Iya. Terus ada juga yang sports nutrition. Nutrisi ada. Habis itu ada juga yang jadi untuk visio. Visio, terus ada yang sports injury juga, terus ada yang apa namanya? Nutritionistnya juga ada, jadi nutritionist. Terus ada yang football analysnya juga ada. Iya ada. Football analis ada, terus ada apa lagi ya? Sports marketingnya, football marketingnya ada, football managementnya juga ada. Habis itu banyak sih sebenarnya kalau itu di ada juga itu yang sport science juga tuh, football science ya. Oh, football science. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita udah lulus kayak gitu, dapat sertifikat atau ijazah di Indonesia emang kepake? Ya kan kita udah kuliah deh, klik lu masa Spanyol lo, ngoceh-ngoceh kayak dengerin La Liga kan. Kepake gak nanti kita nih? Nah ini sih yang culture kan nih, masuk iya ke ini kultur. susah gampang sih benar sih karena apa ya gue merasakan langsung ketika gue tapi ini sih karena gue ada faktor hoki juga sih. Jadi faktor hokinya adalah ketika gue pas masih di sana gue ketemu sama ada orang La Liga namanya Rodrigo. Nah ya, kebetulan si tahu. Rodrigo ini kan pada saat itu kan dia jadi delegasi La Liga di Indonesia kan. Gue ketemu dia di acara acara World Football Summit di Madrid waktu itu, ketemu ngobrol-ngobrol dan setelah itu dia langsung ngasih gue kerjaan. Dia bilang pas, oh lu ini dari Indonesia, lu kalau lulus dari sini lu mau kemana? Lu tetap di Spanyol apa balik ke Indonesia? Oh gue balik ke Indonesia gitu. Oh yaudah ntar lu ke Indonesia. Ini nih La Liga lagi bikin sekolah bola di Indonesia di Jakarta, La Liga Academy waktu itu. Yaudah akhirnya itu balik ke Jakarta, gue langsung ke situ kan. Nah tapi kalau misalkan ditanya kepake apa enggak, agak susah menurut gue. Memang realitanya agak susah karena banyak bahkan kayak di klub-klub pun juga kayak klub Liga 3, Liga 2, Liga 1 pun juga mungkin banyak orang yang belum mengetahui apa sih sport management gitu. Karena banyak yang ngiranya tuh ya sport management itu sebagai pelatih. Jadi bukan jadi kayak misalkan ya sama lah kayak misalkan pas yang gue merumuskan sama ketemu dari orang-orang Kemenpora untuk bikin si sports management school ini, ketika kita berdialog gue menjelaskan tentang ya nih sports management begini-begini. Nah itu kan di situ kan juga banyak dosen-dosen dari kampus-kampus topnya di Indonesia lah. Nah mereka mayoritas tuh banyak yang menangkapnya oh kita udah ada kok, kita ke ilmu olahragaan kita udah ada kok. Nah kan ke ilmu olahragaan dengan manajemen olahraga kan berbeda kan. Nah itu tuh yang mungkin di sini masih banyak yang belum masih salah kaprah lah, masih belum dapat ilmunya lah itu. Iya. Karena salah kaprah ya, jadi agak susah. Di sini kan kalau ngambil posisi atau mengisi pos tertentu kan emang ada kedekatan tuh, bukan karena itu tuh memang ya nggak bisa susah juga sih rupanya sih, benar sih. Itu jadi ya walaupun ilmunya macam-macam tapi ketika kita mau mencoba sesuatu di ini gue ngejelasinnya gimana? Gue udah siap. Ayo Bum. Wow, FYP ini Bum. Maksud gue FYP-nya kan bagus untuk menggerakkan ini kan. Sebenarnya kalau misalkan banyak dari kita yang ilmunya sesuai kayak misalkan banyak pemuda-pemuda atau orang-orang di Indonesia punya ilmu sports management ketika mereka terjun ke instansi olahraga atau misalkan mereka ada di klub, ada di federasi, ada di mungkin sebagai pekerja di dunia olahraga. Pasti semuanya akan maju, pasti semuanya akan ke arah yang positif dan lebih jalan dan nggak akan ada yang aneh-aneh lah, tanda kutip gak aneh-aneh. Entah itu mungkin faktor non teknis, mungkin ada yang itu sih. Itu ya. Yeah. Nih sisi Atletico Madridnya keluar nih, ada sisi Atletico Madridnya ada, karena ya gitu ya maksud gua. Kalau mungkin pertanyaan publik kayak kenapa sih kayak ngurus sepak bola Indonesia ngurus sepak bola kok susah gitu. Yang ngisi emang ngerti. Nah, sama gue baru keinget nih. Ada salah satu kalimat yang menurut gue ini bener-bener menohok banget dan ini nyata harus lagi. Jadi waktu itu ketika gue masuk di kampus kan, ada salah satu teman kelas gue yang nanya gimana
caranya kita bisa mendobrak ataupun juga si pemuda-pemuda yang bergerak di dunia olahraga yang punya ilmu sport management bisa melengsarkan atau mengganti orang-orang yang udah lama di jabatan tertentu nih. Kita nanya nih, ini ke orang Real Madrid langsung yang memang dia tangan kanannya Florentino Perez lah, dia orang kepercayaan Florentino Perez lah. Teman gue ini orang Kolombia, dia nanya orang Kolombia yang nanya, dijawab sama dosen gue. Satu-satunya cara supaya kalian bisa berada di posisi sesuai dengan keahlian kalian, ya mau nggak mau ya kalian nunggu orang itu mati. Itu doang jawabannya. Gue main langsung kayak oh iya sih. Iya juga sih. Gila. Karena dia bilang karena dimanapun pasti di belahan dunia manapun pasti di olahraga pasti akan ada momen-momen orang-orang kayak gitu yang menempati posisi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, yang tidak sesuai dengan bidangnya, yang memang mereka nggak into, tapi ya mungkin karena hubungan, karena adanya kedekatan, karena adanya satu dan lain hal ya mereka ada di situ. Nah caranya ya mau nggak mau ya nunggu mereka ini wafat. Gue pas dengar juga ketampar sih gue. Itu sih gue langsung wah iya itu sih. kan yang ngomong Real Madrid loh, yang ngomong Real Madrid itu. Iya. Gue selalu tertanam tuh di gue kayak oh ya udah jadi kalau misalkan kemana atau misalkan berdiskusi dengan ya apapun itu dengan orang yang memiliki jabatan, gue kayak oh ya oke ya gitu. Bro, itu ilmu didapat jauh-jauh dari Real Madrid, bro. Iya. Kita masih berkutat berantem, kita masih memprotes. Tunggu mati, santet. Tampar gue kadang kalau gini ketawa-tawa padahal sedih loh ya sebenarnya. Iya. Gue juga ini sih. Iya. Tapi apa yang udah ada di Spanyol tapi belum ada di Indonesia? Apa ya? Atau yang harus diikutin Indonesia lah tuh, gue halusin lagi tuh. Kalau Ya. gitu kayaknya gue negatif banget pertanyaannya ya. Ya Apa yang- harus ini sih memperbanyak menempatkan orang-orang yang memang qualified dan sesuai dengan bidangnya di posisi apapun itu sih menurut gua. Di apapun itu ya maksudnya nggak cuma di olahraga, mungkin di semua semua bidang lah gitu. Itu tuh yang harus dan ini berani untuk berkolaborasi dan jangan menganggap semua orang itu sebagai saingan. Menurut gue itu yang penting. Kuma bro. Bener. Karena kalau kita menganggap orang dikit-dikit saingan ya nggak akan maju semuanya. Lu udah pernah ngomong ini belum di podcast orang? Belum. Atletico Madrid keluar bro, di sini bro. Itu sih. Iya, itu ini poin apa? Jangan berani berkolaborasi. Iya. Itu bener sih bro. Iya, jangan menganggap semuanya sebagai saingan. Kalau lu menganggap semuanya saingan ya susah, nggak akan maju. Jadinya kan jadi jegal-jegalan, jadi saling menjelekan nanti jadi saling gontok-gontokan, jadi dalam berkolaborasi bro, berkolaborasi ya. Kolaborasinya bukan dijadiin buzzer, kolaborasi. Iya, kolaborasi untuk hal yang positif. Berpikir, Iya, cara bener. berpikir, cara merancang, merumuskan, memecahkan masalah itu kolaborasi. Sama itu tadi, itu bener banget, jangan menganggap saingan karena banyak bahkan rata-rata ya orang-orang di kita tuh kalau udah dapat posisi enak, kalau udah masuk ke situasi menguntungkan yang tertentu gitu, itu tuh menganggap orang malah kayak jadi saingan, takut posisinya kegeser, posisinya diganggu, itu ya. kayak gitu. Sementara lu sendiri paham nggak gitu? Nah kita FYP bareng nih Put. Benar. Itu karena gue pernah mengalami langsung juga momen kayak gitu. Keluar lagi nih. Iya. Gitu, pernah mengalami. Di sono juga. apa di mana? Di sini, pas di sini. Ketika mau bekerja di suatu tempat gitu lah, di sinilah gitu. Bisa diceritakan atau nggak usah? Enggak. Tapi tadi udah keren. Udah dapet. Apa yang bikin sepak bola Spanyol itu maju? Cepet ya, maksud gue maju. Oke lah, dia udah bangun mungkin pondasi dari tahun-tahun dahulu kala lah. Cuma dari 2008 kan Euro, 2010 Piala Dunia, Iya, 2012 Euro 2012 lagi. back to back Iya. lagi Euro, terus Iya. pesat banget Liga Champions di Spanyol, Ballon d'Or Iya. paling banyak di Spanyol. Iya. Europa League di Iya. Spanyol, ya raja-raja Europa League kan di situ. Apa yang bikin sepak bola Spanyol seperti itu? Ya sih kayak terakhir ya kemarin kan yang timnas ceweknya juga juara Piala Eropa, bisa juara Piala Dunia juga kan. Sebelum akhirnya kemarin Inggris ya juara. Apa ya kalau gue ngelihatnya mungkin dari culture sama memang dari sistemnya sih semua sih. Karena kayak gue sempat ngelihat latihan timnas Spanyol yang junior sama lihat akademinya Real Madrid tuh yang junior yang mereka masih usia yang kategori Benjamin tuh yang usia 6 tahun 8 tahun tuh buset latihannya udah gila banget Pip. Itu buset itu bocil padahal. Bocil usia U8 tuh bener-bener ya nggak bisa dibandingin sih sama di sini sih. Itu sih dan mungkin ya secara sistem secara
ya mungkin balik lagi karena mungkin orang-orang yang in charge dan juga ada di federasi, ada di timnasnya semua juga memang orang-orang bola gitu. Mungkin jadi tahu harus seperti apa, harus ngapain, dan mereka juga kan kayak legend-legendnya juga dilibatkan juga kan di situ kan. Itu yang Ya, mungkin harusnya jadi apa namanya? Jadi bisa mempercepat si fondasinya timnas Spanyol itu. Karena dari 2008 kan Luis Aragonés habis itu 2010 kan ganti ke Del Bosque. Iya, nah itu kan juga pelatihnya pun kan juga memang udah track recordnya ya udah punya inilah udah Ketampar terus ya, setiap dijawab Iya, ketampar soalnya terus. ya, kalau Infrastruktur misalkan- gimana infrastruktur? misalkan, atau dibandingin sama Indonesia nih, sekarang berapa banyak sih pelatih di Indonesia yang punya lisensi AFC A-Pro gitu misalkan. Oh, Indra Safri palingnya coach. Bisa dihitung pakai jari kalau Iya, bisa bisa dihitung hitung jari lah. bisa dihitung lah, maksudnya nggak nyampe ratusan nggak ada, sedangkan penduduk kita aja berapa kan, penduduk kita berapa, jumlah pelatih berapa puluh ribu, jumlah pemain berapa, cuman kan yang punya lisensi bener-bener lisensi tanpa ini ya, maksudnya tanpa jalur cepat gitu ya, lisensi bener-bener ngikutin prosesnya Gampang gitu kan, lagi kita kan aja. ya jauh banget dibandingin di sana. Secara infrastruktur juga di sana kan lapangan setiap berapa kilo juga banyak, lapangan bola gratis gitu banyak ada. Baik yang kita bisa nyewa ataupun yang kita bisa pakai secara free itu juga banyak sih di sana. Mereka tuh intervensi pemerintahnya ada kelihatan jelas gak sih maksudnya? Ya mungkin enggak ya, karena kan ya Spanyol gitu. Kayaknya bola aja udah. Iya kayak udah berjalan kan soalnya kan. Jadi ya RF, karena kan kalau di Spanyol kan juga RFF. pada tahun gue nggak tahu sekarang, pada tahun gue itu kan RFF Federasi Sepak Bolanya sendiri, dan si La Liga kan juga punya ini sendiri kan, punya apa namanya, nggak yang digabung kan, dan RFF kan Copa del Rey itu kan under RFF bukan under La Liga. Beda sama kalau kayak di kita kan beda tuh. Ya kan? Nah, itu tuh yang gitu-gitunya tuh. Tuh. Gila emang ya. Ini sih ya maksudnya kayak udah segitu kompleksnya dia memikirkan kemajuan Iya. sepak bola ya. Tapi kalau lu tuh udah Javier Tebas belum pas ke sono, Presiden La Liga? Udah kayaknya deh. Udah ya? Nah, itu kan dia juga Tebas. Javier Tebas kan juga. Tebas. Tebas mah samurai ya. Javier Tebas kayak udah, tapi kan dia juga penuh inilah, ada kontroversi juga kan. Apalagi yang terakhir tuh yang rame kan yang isu rasisme tuh. Ya kan, isu rasisme yang si Vini. Oh iya, lah, segala Valencia macam ya, tuh. Iya, Vini Valencia ya. Kayak sih udah deh, seinget gue kayak udah si Javier Tebas deh. Apa Gua lupa tuh sih. dia? Oh iya, tentang kayak La Liga beberapa match yang mau bertanding diadain di Amerika gimana tuh? Nah ini balik lagi nih, karena kan ya sepak bola kan juga tetap harus ada sisi entertain dan sisi cuannya ya. Balik lagi nih industri sepak bola nih, sports management nih, ilmu nih. Ya menurut gue ya sah-sah aja sih, karena kayak basket juga, NBA juga mereka ngadain di luar Amerika, mereka main di Eropa, mereka main di Asia, mereka bikin game nih waktu itu di Cina segala macam ya, untuk supaya kan marketnya jadi semakin luas kan. Jadi ya kalau mau bikin di sana ya kayak inilah, kayak Serie A kan juga mereka bikin apa namanya Piala Super Italia di Arab, di ya kayak gitu-gitu kan, buat diferensiasi market aja biar makin ini. Seru. Ini ngobrol sama Puma tuh apalagi bahas La Liga ya, maksudnya bahas sport management pasti udah kuasain, bahas ya olahraga udah pasti tahu, bahas La Liga ini udah di luar kepala lah, karena emang makanan sehari-hari, udah pernah tinggal di sono. Lu kok belum punya lu belum gue lihat ada program bahas La Liga sih, Bang? Sempet ada. Dulu sempet ya. Ya siapa tahu ada yang mau fokus bikin lagi kan. Iya. Siapa aja kita. Kan maksud gua, apapun yang ditanya tentang La Liga, orang bisa jawab, Bro. Karena lu kuliah di situ, emang memahami bola. Nah, ini terakhir sebelum ke apa namanya? Line up. Bom, lu kan, wah gue ngeliat tuh ada satu konten sama YouTube-nya Puma menghabiskan miliaran untuk jersey. Miliaran itu bro. enggak sih. Enggak tahu ya. Kalau mungkin kalau Kalau dihitung, ya gue enggak tahu sih ya. Anjir, gimana ceritanya jersey ini? Ya, Jersey mungkin ini kalau guys. diakumulasiin dari gue SD kali ya. Karena kan gue udah suka koleksi itu dari SD sebenarnya. Dari SD itu juga awalnya ya berangkat dari mungkin ya dapet kado, terus dapet oleh-oleh. Lu gitu langsung kan. yang original pas SD? Enggak juga sih. Waktu itu sempet yang inilah yang model-model dari Seven Star. Pasaraya. Iya. Oh, Seven Star. Yang Blok M tuh di. Langsung di Atletico Pasar. nggak tuh? Enggak. Itu kan gue masih tahun 90-an masih. Hadiah-hadiah aja ya, dikasih-kasih ya. Gue tahun 90-an gue awalnya MU dulu sukanya. Oh banyak MU di ini. MU karena itu juga karena sepupu-sepupu gue tuh kakak gue juga MU semua, jadi
kayak ikut dulu tuh MU sampai akhirnya baru yang 2004 itu. Nah cuman kalau dulu tuh ya koleksi jersey ya awalnya dari ya karena dapat dari orang sebagai hadiah, terus ya oleh-oleh, terus ntar dibeliin orang tua segala macem sampai akhirnya gue mulai nabung untuk beli sendiri tuh tahun 2004. Mulai beli sendiri. Bahkan dulu gue sempet jualan juga. Jadi gue sempet jualan karena dulu kan juga di Taman Puring kan banyak kan jersey original yang under the radar tuh orang nggak tahu di situ ada dan harganya murah banget. Padahal itu tuh asli sebenarnya, cuma orang kan mikirnya karena tampur. Iya, tampur jadi ini KW nih, padahal tuh asli. Nah gue sempet waktu itu ya sempet jualan juga, jualan jersey ori juga. Ya udah dari 2004 itu gue mulai bisa beli jersey pakai uang sendiri. Ya udah sampai sekarang masih lu masih ingat gak Bum sekarang tuh berapa jersey yang lu koleksi total? Roundnya aja lah 2.600-an lah. 2.000. Iya. Ngitung aja pegel Bum 1 sampai 2.000. Nah, gue bikin Excel nih, gue punya Excel jadi dari 1 sampai 2.000. Bikin sama dia. Jadi gue tahu nih gue udah punya jersey apa aja nomor. Jadi kalau misalkan gue mau nyari jersey, misalkan kayak gue mau jual nih, gue pengen jual jersey India gitu. Jadi gue tinggal ngetik di India Excel kan muncul nih, India gue punya apa aja, size apa, namanya siapa, home atau away, size apa, kondisi gimana, jadi gue tahu tuh. Dan misalkan gue mau Zambia gitu. Ada di Zambia. Ada. Karena gue koleksi emang ini kan semua negara, terus semua liga juga kan. Jadi kalau liga ya top 5 league ya, Liga Inggris, Liga Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, Belanda, Turki, Jerman, Rusia, Liga Jepang, Liga Korea, Liga 2, Liga 3 aja juga lu. Ya, gue Liga Indo juga. Ya. Yang paling ini jersey menurut Puma yang lu punya, yang paling unik atau yang paling berharga yang lu beli apa? Nah kalau yang paling unik dan orang suka bingung, terutama kayak misalkan orang-orang Spanyol yang misalkan gue kenal terus datang ke rumah gue ngeliat itu jersey aja FC Benidorm. Itu karena Benidorm. Karena itu timnya udah bangkrut. Itu Spanyol? Spanyol. Di Liga 3 apa Liga 2 terakhir tuh ya. Liga berapa? Gue lupa sih itu Liga. Bangkrut aja dibeli bro. FC Benidorm tuh ada tuh. Benidorm. Itu areal daerah mana tuh? Spanyol mana? Gue juga gak tahu tuh. Ada paling itu. Iya, ada tuh FC Benidorm. Itu ada namanya apa enggak? Enggak ada. Yang penting jersinya aja. Iya, karena jersey waktu itu bagus tuh jersinya. Gue juga lupa kenapa gue waktu itu beli itu ya. Tapi itu bagus. Pertama mungkin karena desainnya, karena gue suka desain yang gini. Kalau gue tuh biasanya beli jersey nggak langsung gue beli semua, gue pasti yang gue suka sama misalkan ada pemain yang gue suka, nah gue baru tuh. Aduh, seru banget. Tapi kalau enggak sih gue nggak akan beli itu. Lu Zambia emang ada pemain yang lu suka? Karena jersey bagus waktu itu. Oh, jersey bagus. Iya. Ada satu lagi tuh. Ada yang Nike, ada waktu itu yang pas mereka lagi juara Piala Afrika kalau nggak salah. Oh, historinya juga lu perhatiin ya. Kalau yang lu paling seneng banget, gue punya juga akhirnya jersey ini. Ada sih satu. Dari 2000 nih ya, gue nanya dari 2000 pasti pusing tuh mikirnya tuh. Ada sih jersey Atletico Madrid long sleeve Fernando Torres yang Spiderman, dan itu player issue. Itu bahkan sama Bang Ganindra Bimo ditawar terus, mau ditawar. Susah, lepasnya susah lah itu lah. Akan dilepas sih. Terus ada juga jersey Katalunya Xavi. Timnas Katalan. Safi. Ini boleh gak gue nego? Enggak. Ada namanya nanti Safi. Ada. Ntar ya DM ya. Ini gak pernah gue keluarkan deh. Jersey Catalan Xavi. Di Google ada gak kalau orang nyari jersey Catalan Xavi? Tapi gak ada yang jual pasti. Tapi gambarnya ada? Ada. Itu bro, lu cari bro. Itu yang tahun, gue lupa kayak tahun 2012 atau tahun berapa ya? Nomor 6. Oh, jadi dia 6 juga desainnya di tuh dia base jersey-nya warna biru tua, terus ada kayak bunga-bunga gitu. Itu keren sih jersey-nya sih. Keren sih. Dan itu udah beberapa kali juga sempat ditawar sama orang juga, cuman gue nggak lepas. Gue beli KW-nya deh. Karena gue menunggu momen, siapa tahu suatu saat bisa ketemu Xavi ya, gue akan minta tanda tangan itu. Karena gue biasa gitu. Kalau gue punya jersey siapa, pemainnya siapa, ya ketika ada momen bisa ketemu atau nyamperin nih pemainnya, gue pasti akan bawa si jersey mereka. Kalau ada gak nih, lu jersey seneng semua pasti lu beli. Jersey yang sebenarnya yang ngapain sih gue beli ini gitu. Yang lu nggak seneng lah sebenarnya jersey. Bukan nggak seneng, lu nggak suka. Tapi beli. Ada. Jersey? Itu karena ketika Fernando Torres pindah ke Liverpool sama ke Chelsea. Oh, history. Ya kan gue fans MU kan, kalau Inggris kan. Cuman gue pindah ke Liverpool lagi. Waktu itu akhirnya beli jersinya Torres di Liverpool, habis itu pakai pindah ke Chelsea nih orang. Beli juga jersey Torres Chelsea. Gitu. Jadi beli karena mau nggak mau ya. Ya, benci historinya. Jersey Erspo timnas pertama? Ada.
Ada. Dan lu tahu tuh bakal kontroversial. Iya, tahu. Makanya lu beli juga. Karena ada di ketika launching jersey-nya pun gue ada di situ. Oh ada iya. ikut diundang juga di situ. Karena waktu itu kan juga kebetulan kan gue ada manajemen atlet ini kan. Kan sekarang kita ada mayoritas tuh punya atlet basket sama kita punya atlet sepak bola cewek. Jadi kita fokusnya tuh kalau di bola lebih ke sepak bola cewek. Nah waktu itu atlet-atlet timnas cewek ini juga diundang ke situ. Makanya kita datang. Iya, kontroversi itu. Tuh kan bus itu parah tuh kontroversinya kan. Iya. Heboh banget tuh. Iya. Gila jersey Catalan Xavi sih ya. Ada. Itu gokil banget tuh ya. Karena nanti mungkin bisa di spill desainnya tuh di Lu kirimin ya. Iya. itu. Nah, kalau jersey yang menurut lu keren banget yang lu punya. Kalau Torres kan lu suka, Xavi lu suka. Nih, jersey karena keren aja lu beli. Apa ya? Biar nih editor nyari nih jersey-nya. Gue juga bingung apa ya. Excel bro 2000 gimana itu? Yang keren. Spiderman sih ya. Kalau Spiderman sebenarnya ya karena sponsor sama desain sih. Mali kali jersey Mali tuh. Ih, gue mau seneng tuh jersey Mali kalau udah mau gue beli. Timnas tuh. Mali? Iya, timnas Mali. Yang hijau berarti? Iya. Iya, hijau di situ tuh. Oh ini Nih, sih. jersey paling keren menurut Puma. Jersey timnas Nigeria sih. Iya, timnas Nigeria mayoritas terutama yang Nike ya. Nike yang sekarang tuh zaman dari 2018 tuh yang dia heboh banget yang di Piala Dunia itu kan sempet tuh. Cuman ketika dibuka online cuman dalam hitungan berapa menit ya? 2 menit, 3 menit habis sold out. Itu tuh. ada desainer jago ya si Nigeria tuh. Afrika gitu bagus-bagus Oh, rata-rata. iya bener, bagus-bagus kan. Iya. Berarti ada seniman jersey kan? Mungkin berarti ada dia- desainernya, desainer pasti ada sih. Iya. Kayak kita di timnas kan juga ada kan. Ya, mungkin ada tuh. Gitu. Iya seru. Dari Nigeria sih, gue beli karena itu desainnya bagus sih. Karena Gue terakhir tuh pas ke Dubai ada jersey Mesir tuh, Pum, yang ada piramidnya, Iya. tapi nggak terlalu jelas harus dideketin dulu. Nggak kebeli. Udah habis itu udah habis di Milan. itu dia apa? Apparel-nya apa? Aduh, gue nggak Apa ngecek ya, gue Bum. lupa gitu. Ada Yang sekarang berarti kan yang iya, yang sekarang. ada piramidnya Iya. bro. Lu itu jersey Firaun tuh ada. Firaun gue punya jersey itu tuh. Ntar kalau dipakai ini lagi kena azab. Oh. Nah, kalau ada yang bilang Bum, ini ada terakhir, ini banyak banget FYP tentang orang yang mengatakan bahwa ngapain sih lu pakai jersey bola kayak jamet lu. Nah, jersey bola pakai jersey bola jamet, menurut lu gimana? Tergantung dulu kemana. Oh iya bener. Iya kan harus menyesuaikan konteksnya dulu. Kalau misalkan dipakai ke kondangan ya hancur lu. Kalau ke kondangan pakai jersey hancur lu, bener lu. Nggak beradab lu. Makanya Katalan lagi sapi. Tergantung sih, cuman kalau misalkan nongkrong-nongkrong, pergi jalan-jalan atau kayak ada yang event sports atau itu ya oke. Ya buktinya kan kemarin heboh banget kan dalam 2 tahun terakhir lah. Perjersian kan heboh banget kan. banget, Iya, ya. orang-orang jadi yang blokor-blokor segala macam, terus juga di seluruh dunia pun juga kayak gitu kan. Ya bahkan kayak kalau ikonnya dunia kan bisa ada kayak Hector Bellerin, Jackson Irvin. Iya. Ya kan Yang pada pakai culture-culture. ya culture kayak gitu kan. Iya, Ganindra Bimo lu Iya. mau bilang dia jamet lu. Iya Gila enggak. lu. Kelas banget Bang. Iya. Bang Bimo. Serigala terakhir, Bro. Iya. Ganindra Bimo. Cuman emang itu sih harus lihat situasi sama waktu ya. Pertama Iya. kalau kondangan jangan. Ketemu sholat Jumat sih lucu ya. Jangan sih, ada kata gue jangan sholat Tapi Jumat. ada. Gue pernah soalnya. Iya. Sampai akhirnya bercandaannya, waktu itu gue sholat Jumat di Bintaro kan. Bercandaannya lagi sholat Jumat, tiba-tiba teman gue ada Rizky Ridho tuh lagi sholat Jumat. Karena dia orangnya pakai Persija, Rizky Ridho. Pas kita ngeliat dari belakang, oh iya. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih Nggak menurut apa-apa. gua. Cuman kan kita kan jadi penasaran nih Rizky Ridho beneran bukan ya? Itu kan gua mau nanya Puskas kan. Rizky Ridho udah dapat belum Puskas? Iya, itu ya berarti ya lihat situasinya juga lah kalau jersey. Iya. Lu ada sering event jersey gitu, Pum? Kita biasa bikin setiap tahun sih di Bintaro itu di forum itu kita udah 2 kali bikin. Yang pertama tuh forum football fair, yang kedua tuh forum football fest. Yang pertama tuh football shirt fair, sorry, itu tahun 2024. Nah kemarin yang Aku terbaru dateng. tuh, yang terbaru tuh yang forum football fest kemarin. Iya, itu bulan apa kemarin ya? Maret atau bulan Mei, gue lupa tuh kemarin tuh. Baru banget. Nggak datang Iya. tuh yang itu tuh. Iya itu. Dan itu kalau misalkan gua kan sering bikin konten juga kalau lagi datang beli-beli juga banyak yang nanya kayak bang kalau mau datang acara kayak gini tuh kemana sih liatnya infonya kemana sih kayak gitu gimana Bang?
Itu gue juga bingung sih. tapi biasanya info kalau kayak gitu, kalau gue kan sebagai penyelenggara dari tempat kan. Oh. Nah tapi kan banyak juga yang ngadain itu kan dari komunitas, kemudian juga ada juga yang dari toko yang ngadain. Cuman biasanya mungkin bisa juga cek di Jersey Forum, di Instagram Jersey Forum tuh. Itu karena mereka suka ngasih info-info tentang inilah apa namanya kegiatan-kegiatan, Bazar-bazar. ya bazar-bazar, kegiatan-kegiatan gathering kolektor jersey, terus apa namanya acara-acara jersey gitu. Oke, itulah Situ. ya. Kita lihat nanti. Gue sih berharap ya pemuda-pemuda sebagai Menpora, pemuda-pemuda yang emang mengerti jalurnya itu mengisi pos-pos yang emang harus diisi oleh pemuda-pemuda yang mengerti jalur olahraga tersebut. Itu dia. Lu sama Adiani banyak mana jersey? Adi masih. Kebetulan Adi sepupu gua. Adi sepupu deket banget. Emang keluarga olahraga, basic keluarga sukses. Kalau ngobrol gimana ya? Kalau kayak siapa? Lu nyambung kalau ngobrol sama Adi? Ya bukan nyambung lagi. Dulu gue dari kecil gue sering nginep di rumahnya. Gue jadi terpapar keracunan MU gara-gara dia. Makanya tadi gue bilang dulu gue support MU karena gue nginep di rumahnya dia, main di rumahnya dia. Ya itu semuanya MU semua dia. Itu zaman dulu kalau ke rumahnya Adi. Itu kita masuk kamar nih. Kasur udah MU. Terus dari apa namanya? Dari tembok sampai langit-langit. Ornamennya MU semua. Itu udah stiker MU, udah poster-poster MU semua, udah tempelan-tempelan dari apa namanya, dari koran-koran segala macam itu udah MU semua udah sekamar tuh. Adi tuh kamar begitu. Ada nih kamar tuh. Zaman dulu. Lu masuk spray. Udah kasur udah MU. MU, terus Lihatlah. hiasan-hiasan semua. Terus bener jadi ini tembok putih gini nih. Udah ketutup semua sama gambar-gambar pemain MU dan semuanya. Sampai langit-langit juga. Gitu. Itu pasti gue yakin Adiani melakukan hal itu ketika MU lagi prime tuh. Iya tahun 90-an Tahun soalnya. 90-an. Iya, iya. Pas dia MU lagi Ten Hag kemarin, pas MU lagi siapa? Amori menurut Ini, lumayan nih. David David Moyes. Moyes. Disobekin tuh waktu itu. Ngapain sih gua? Nggak masuk akal juga ya. Nggak worth it ya ternyata. Itu kan baru bungkus. Gitu. Oh, jadi gue gitu, juga gitu. koleksi jersey ya karena Adi juga. Jadi gue juga, terpapar. jadi gue thank you juga buat Adi memberikan gue inspirasi jadi koleksi terus juga. Guys, Gitu. Itulah Bumai. Kita lihatlah mudah-mudahan kalau orang kayak lu tuh bisa ngisi di pos tertentu yang gue bilang dan bisa berkontribusi besar buat sepak bola Indonesia. Amin, amin. Kalau itu enggak, udah 60.000 gaji, 6.000 euro gaji di luar negeri, udah itu aja udah. Menurut gue udah. Nah ini sebelum kita bahas starting 11 ya yang disukain oleh Putra Maulana, Puma, gue mau nanya ini Pum, terakhir Pum. Lu kan berarti ketika ke Spanyol gitu pasti ada network baru tuh. Ya betul. Gitu kan, ya jaringan-jaringan. Oh, iya, benar. Ada gak kayak sebenarnya kerjasama selain yang tadi disebut sama Rodrigo bareng di sini, kerjasama lain yang sebenarnya bisa tercapai tapi sayang banget nggak jadi nih. Jujur ada lagi. Iya. Ada lagi. Apa itu? Nah jadi Jadi waktu itu kan ada salah satu dosen gue itu kan dia agensi dan manajemennya si Ferran Torres kan. Iya. Nah jadi ini bener-bener orang langsung yang selalu daily-nya in charge sama Ferran Torres. Oke. Ada. Nah waktu itu setelah kelas kelar. Karena kan sebelum kelas kan ditanya nih, kalian dari mana, negara mana aja nih? Oh gini-gini, gue bilang dari Indonesia. Nah setelah itu dia bilang, yaudah Putra nanti kelar kelas kita ngobrol dulu ya. Kalau saya melihat Indonesia nih menarik nih negara sepak bolanya, yaudah akhirnya gue ngobrol sama dia segala macem. Terus dia bilang, oke, di Indonesia kira-kira gimana nih, perlu nggak nih, bisa nggak kalau kita masukin pemain-pemain Spanyol, Iya. mungkin yang dari divisi ya, dari Liga 2, dari Liga 3 yang memang mungkin levelnya nggak bisa naik di La Liga utamanya tapi bisa main abroad gitu kan. Nah, terus ya gue bilang, oh ya bisa, opportunity ada. Tinggal kirim aja nih nama-nama pemainnya siapa, CV-nya seperti apa, ntar kita tawarin ke klub. Nah, itu kan dari yang dosen gue nih. Tapi kan dari temen gue juga ada yang jadi agent kan. Nah, dia juga sama nih nawarin juga. Nah, waktu itu pemain-pemain yang ditawarin juga namanya sebenarnya ya nama-nama inilah, nama mentereng lah. Jadi salah satunya ada Fabio Borini, waktu itu Miguel Veloso, terus Benoit Aso Ekoto, terus ada juga Samir Nasri sebelum akhirnya dia benar-benar pensiun ya. Itu tuh sempat ditawarin. Nah tapi kalau yang dari dosen gue ini yang agentnya Ferran Torres, dia nawarin memang pemain-pemain Spanyol yang mungkin secara nama nggak besar tapi secara performance bakal kasih impact. Nah ketika gue nyoba nawarin ke klub-klub di Indo, susah pak, mental pak, susah banget pak, mental susah. Susah sih karena
Nasri gitu ya. Maksudnya potensi tuh tadi siapa yang lu bilang? Iya. Aquilani. Ada Aquilani, Borini, Samir Nasri, Samuel Bernardito Asuekoto. Iya. Itu bisa aja tuh kita lihat di Liga Indonesia Bisa. kalau diterima. Bisa. Waktu itu gue udah nawarin. Pada tahun itu gue langsung nawarin itu si pemain-pemain ini. Alasan ditolaknya apa, Bung? Ya macam-macam lah. Alasannya macam-macam lah. Ini Itu. seru banget sih. Maksud gua pengen juga belajar kayak Puma gitu, sport management, karena emang belum banyak di Indonesia dan bikin aware lagi Pum ya. Iya. Gitu kan. Sama satu hal lagi nih yang pengen gue pelajarin banget. Menjilat. Ilmu yang paling susah itu. Gue pada jago-jago masuk. Gue bisa penting jadi orang penting. Mau menjilat Itu nggak ada yang dan memohon. pintar saja belum cukup di Indonesia. Bahkan nggak pintar juga nggak apa-apa. Oke, Pum, ini kita bahas Best 11 nih, Pum. Yang apa ini, Di? Yang lu suka aja dah, Pum. All time. All time, boleh. Bebas Dari pemainnya bebas berarti. pemain, kapten, pelatih, formasi. Susah banget ya. Atau dari jersinya juga nggak apa-apa. Kalau pelatih sih gue Sir Alex Ferguson. Oh, Iya, MU-nya SAF. deh. Enggak, Simeone. Simeone asistennya aja. Alex Pastor asistennya. Aduh. Ini Lanzat. Enggak. Simeone. Berantem tuh Fergie maunya apa? Oh enggak, Fergie lebih bebas. Iya. Lagi ngasih kebebasan. Simeone keras. Iya, Ntar pas tuh. Kalau nggak works baru hair dye treatment. Wah, Ada ya. sambit pakai sepatu ya. Beckham ya, sama dia. Itu. Hah? Informasinya. Informasi lagi. 4-2-3-1. Waduh. Iya. Udah modern. Nah ini nih susah nih. Kiper kan ada Courtois, ada Oblak. De Gea yang udah main di MU, main di Atleti lagi. Iya De Gea sih. De Gea sih. De Gea Matera pun bener gak sih? Enggak Enggak ya? Ya kalau hoax aja tuh ya. Mungkin- nyolong roti, De Gea nyolong roti bener gak? zaman kapan? Di pas baru pindah ke MU. Mungkin lupa bayar. Nyolong kali lu. Gak mungkin ya kalau nyolong mah ya duitnya banyak. Makanya ngapain lu nyolong? Bek kanan, boleh ke yang formasi lain dulu gak? Kalau depan gue pasti Fernando Torres. Oh, Walaupun gue sebenarnya pengen ada R9 juga, cuman nggak apa-apa. Ronaldo. Iya Ronaldo 9. Kali. Gue bek kanan akan menempatkan Sergio Ramos. Oh. Karena gue jujur gue suka banget Sergio Ramos, tapi ketika dia main di posisi dulu bek kanan. Karena kan dulu posisi asli bek kanan kan. Iya, Bisa iya. baru di Real Madrid mulai dia jadi bek tengah. Bek tengah gue yang satu Rio Ferdinand. Oh ini Spanyol MU nih, banyak nih. Iya. Rio Ferdinand sama Godin. Diego Godin sih harus ada sih tuh orang emang. Uruguay. Back Juan Fran kan? kiri. Filipe Luis sih. Itu. Enggak ya gue. Oh, iya. Aspilicueta, iya lagi. Back kiri. Bek kiri. Lemar. Enggak, Lemar mah gelandang. Molina. Roberto Carlos. Ya, dosennya. Roberto Carlos. Iya, dosennya, Bro. Oh, Gue kiper Oblak deh, kiper Oblak. Oh, Kiper Oblak. Oblak. Lebih ini ya, maksudnya cari story ya. Iya, lebih Zamora 6 kali kan. Iya, bener. Trofi 6 kali. DM ya? Iya lagi. Rodri bentar doang ya. Bentar doang. Nggak berkesan tuh Ini Rodri harus tuh. atletnya apa bebas? Enggak, Oh, nggak bebas, suka bebas, kita kan? mau ngasih referensi aja. Tapi gue suka iya sih Rodri sih. Gabi. Rodri. Iya. Ballon iya benar. Tapi bukan pasti Atleti Ballon d'Or. Iya. Sepi ini. Koke tuh di situ tuh. Enggak. Gue justru suka Guti. Aduh sama lagi. Guti. Gua Jose Maria Gutierrez tuh gue walaupun gue bukan Real Madrid tapi gue suka banget mainnya dia. Guti. AM-nya gue Zidane apa Riquelme ya? Gue juga dua-duanya suka lagi. Riquelme sih underrated sih. Riquelme sih iya. Lebih seniman gitu loh. Iya sih, iya. Seniman tuh Riquelme. Iya. Iya. Oh, pas sampai Marco Sena kan Boca Junior. Villarreal dia. Boca Junior sama di Villarreal ya. Villarreal gacor. Iya.
Kiri sih gue CR sih. Kiri ya. Woi. Iya, kiri CR. Kanan ya. Oh ini udah siap defense nih. Apa? Anaknya Simeone sih. Giuliano. Coba tuh larinya. Iya. Itu di PS tuh lebih dari 100 tuh harusnya tuh. Si anaknya Simeone kalau lari. Kanan. Gue Messi suka, cuman Barcelona. nggak apa-apa juga. Requelme kan Barcelona juga. Iya benar. Kanan. Kanan gue perlu yang crossing David Beckham. Ya, style biar imbang Biar kena lah. Torres. Iya. Iya. Terus nggak ada yang gini. Kaptennya. Kapten Fernando Torres. Torres Iya, yang sesuai. suka sama sepak bola dia. Iya. Fernando Torres. Pelatih udah tadi ya, Simeone. Pelatih ini Sir Alex ya. Asisten Simeone. Walaupun Sir Alex pakai 4-4-2 sebenarnya zaman Iya. itu. Ya. Cuma modif lah kita. Karena ikut ini sport management. Kalau di ini Pak, ini lebih sempurna nih di sini. Iya. 1v1 cepet aja nih, pilih. Lo harus Jan Oblak. Oblak Courtois dia, Oblak. Oblak. Lebih berjasa banyak dia. Iya. Iya, 2 Kalau kali La Liga. Oblak tuh lebih berjasa berarti sebagai dijadiin pahlawan udah oke tuh ya. Oke. Udah oke itu di Oblak dijadiin Iya. pahlawan karena Zamora berjasa. 6 kali. Iya. Tiba-tiba jadi pahlawan. Wah, Godin lah. Godin Gimenez baru. Iya, karena Gimenez kan mau diplot sebagai suksesornya Godin kan. Karena kan sama-sama Uruguay kan. Cuman Godin lah. Si Godin ya? Iya. Kaptenku. Godin. Wah, Azpilicueta, Marcos Llorente. Oh, ini Saul atau De Paul. Saul sih yang Saul sih. Saul lah kalau dari cerita kita tadi. Iya, nama anak juga soalnya. Wah, Babi Koke. Living kan legend. kapten juga loh si Iya, living Gabi. legend. Tapi sekarang Koke yang megang caps terbanyak sepanjang sejarah Oh, atletik. iya. Next. Wah, ini sama-sama bawa juara. Ini susah sih, walaupun bentaran kan, tapi impactful. Nah, tapi gue milih David Villa. Oh iya? Karena bawa juara Euro 2008 juga. Euro 2008, Oh. terus Piala Dunia juga, Spanyol juga soalnya. Ya. Dan kalau di waktu itu ada interviewnya sama Torres, dia juga bilang partner terbaiknya dia di main bola David Villa. Gitu. Oh, lebih kedekatan lagi. Iya, tapi ya, iya. Tapi skill. Tapi itu skill. Kelihatan. Hasilnya juga ada. Hasilnya udah Iya. ada. Bukan cuma kedekatan doang. Bener. Masih ada tuh. Diego Costa Morata. Gue sih lebih seru nonton Costa ya, pas ada Diego Costa sih. di Atletico Madrid tuh kayak petarung UFC Betul, kan. Diego Costa tuh yang bisa jadi apa namanya kalau Simeone nyuruh apa dia pasti langsung oke. Maju paling depan. Siap, sikat aja. Pasukan khusus nih. Iya, pasukan Pelorin khusus. dia tuh. Karena gue inget waktu itu Diego Costa balik lagi setelah dari Chelsea waktu itu ya. Pokoknya balik lagi ke Atletico. Match perdana dia golin, abis itu kartu merah. Itu Costa banget tuh. Gue inget Costa tuh yang nendang palanya Ramos tuh. Ramos jatuh ketendang palanya. Khedira di wah, gila. Pepe di gila. Semua orang jagoan-jagoannya sama dia. Diego Karena Costa. Brazilian Jiu-Jitsu kayaknya dia punya tuh dia tuh. Next. Wah, tahu Nah, dia kita. Fernando Torres gue. Torres, Yang bikin itu. gue Nah, Forlan Griezmann. aduh. Oh, susah nih. Karena Varane gak pernah di MU. Oh, Tapi susah kalau- nih, bagus. Kalau impactnya Griezmann sih, Griezmann. Tapi gue, anjir. Susah nih. Iya. Forlan juga dia bawa juara Europa League lagi. Susah sih. Griezmann. Wis. Antoine Iya. Griezmann. Masuk jajaran. Terakhir nih. Wah, biasanya terakhir. Aduh. Nah. Oh. Colo lah. Simeone Cholo, Alonso. El Cholo Simeone Hansi dengan Flick. Cholismo. Wis. Apa tadi Cholismo? Cholismo. Menderita untuk. menderita untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Gitu. Iya. Nah, akhir musim siapa yang angkat trofi La Liga? Kalau ngeliat sekarang papan klasmen kan memang ketat ya, walaupun sekarang si Madrid masih di atas Iya. kan. Cuman ya gue sih pengennya Atletico pasti. Cuman kalau ngeliat realitanya peluang ada sih. Karena juga beda jarak sama Barcelona kan, poin-poinnya masih dikit-dikit Iya. kan. Paling jauh 5 bedanya nih di episode ini nih. Atletico sih bisa sih. Wis.
Percaya sih gue. Keren. Dengan udah perombakan tim, udah squadnya udah inilah udah siap lah harusnya. Ntar nih Atletico ketemu Rayo. Rayo parkir bus. Atletico nyerang dan nggak biasa dia mau saya bola. Kena kantor sama Rayo. Bobolan. Yang udah suka kayak gitu tuh. Iya tuh. Nyebelinnya gitu ya. Giliran gitu. kalau position kaku. Tapi kita percaya sekarang dengan musim ini dengan pemain-pemain baru yakin sih. Ini jawaban yang bikin gue happy ya karena gue fans La Liga juga. Di sini berarti ada 3 nih. Gue Barcelona, produser kita Real Madrid, ini Atletico Madrid dan dia bisa dan berani bilang Atletico bakal juara. Ini pasti sesuatu buat gue. La Liga pasti lebih seru. Itu dia. Terima kasih Putra Maulana. Terima kasih. Apa yang lu harapkan dari perkembangan sepak bola terutama kita tinggal di Indonesia? Kira-kira apalah singkat aja, Apa ya? Pak. Harapannya ya semoga semua dari stakeholder, dari pelaku, dari semua yang menggerakkan industri sepak bola di Indonesia tuh semuanya harus balik lagi. Konsepnya adalah kita berkolaborasi, jangan menganggapnya sebagai semua saingan. Karena sebenarnya kan satu tujuannya kita sama nih, kepengen semuanya sepak bola Indonesia maju kan. Nah, tinggal apa nih yang bisa kita lakukan bareng-bareng dan terbuka untuk bekerja sama gitu sih. Jadi semuanya happy lah gitu. Jangan cuman beberapa pihak doang, jangan beberapa kaum doang, jangan beberapa kalangan doang, tapi semuanya dari atas sampai bawah semuanya happy, semuanya merasakan oke, ini sepak bola kita udah maju ke jalan yang benar gitu. Putra Maulana. Betul, Terima kasih. Puma sehat selalu, sukses terus Sama-sama. usaha-usahanya. Ya. Terima kasih teman-teman. Apa gue bilang kan dari tadi nonton sampai akhir banyak insight yang kita dapat, terus juga ada sedikit wawasan yang menampar gua sih, maksudnya dalam memandang sepak bola ya. Itu dia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Peluit Akhir yang bicara sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Adios. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?